Kalajengking raksasa kuno. Bahkan jika kucing pencuri kecil itu telah berganti pemilik, ia masih memiliki karakteristik ramalannya. Ye Yanyu mempercayainya tanpa ragu. Sejak dia bertemu dengannya, keberuntungannya baik. Bahkan ngarai ini diarahkan oleh kucing pencuri kecil. Di dalam hatinya, kucing kecil pencuri itu sekarang menjadi kucing keberuntungannya. Zhao Feng tanpa ekspresi mengikuti keduanya. Menurut jalur kucing pencuri kecil itu, sebuah dataran muncul dari depan dan surga bumi Yuan Qi di sini lebih aktif. Setiap rumput di dekatnya setinggi 1 atau 2 manusia. Mengaum, peng peng bam. Dari dataran terdengar raungan binatang dan langkah kaki yang berat. Mata spiritual Dewa Zhao Feng telah melihat beberapa binatang besar yang kuat dan jika dia di sini sendirian dia pasti akan mundur. Orang harus tahu beberapa binatang buas di luar reruntuhan Sein Ungu dapat dibandingkan dengan peringkat Tuan Sejati, dan ini adalah ngarai misterius. Namun, Ye Yanyu penguasa sejati yang kuat ini membuka jalan, Zhao Feng tidak perlu khawatir. Saat mereka memasuki 100 yard ke dataran, gerombolan besar banteng logam setinggi beberapa yard dengan paku di punggungnya muncul. Tubuh mereka kuat, dan langkah kaki mereka membuat tanah bergetar. Ironback Raging Bull, binatang buas dengan garis keturunan kuno yang samar. Kuat tapi mudah marah dan biasanya bisa menghancurkan beberapa binatang dengan level yang sama sampai mati. Ketika marah, garis keturunannya akan diaktifkan, dan kekuatan tempurnya berlipat ganda. Zhao Feng mengenali binatang ini. Ironback Raging Bulls telah punah di benua bunga Azure dan hanya terdengar dalam catatan kuno dan garis keturunan yang tidak murni. Terlemah dari gerombolan Ironback Raging Bulls ini berada di True Human Rank dan banyak yang berada di True Mystic Rank. Kekuatan pertempuran yang terkuat mendekati True Lord Rank dan merupakan raja gerombolan ini. Zhao Feng dan rekan-rekannya yang memasuki wilayah mereka langsung menyebabkan mereka menyerang. Ironback Raging Bulls memiliki sikap yang berapi-api dan garis keturunan kuno. Bahkan jika True Lord Rank datang, mereka akan memiliki keberanian untuk bertarung. Ledakan. Ratusan Ironback Raging Bulls menyebabkan bumi bergetar saat mereka menyerang Zhao Feng dan kawan-kawan. Ye Yanyu tersenyum dan melambaikan tangannya saat garis niat dingin melintas. Dari permukaan tampaknya serangan Ye Yanyu lembut dan tenang, seolah-olah tidak banyak kekuatan. Namun, pupil Zhao Feng mengerut saat keterkejutan muncul di wajahnya. Saat itu di pertemuan naga sejati suci, pertarungan Yu Tianhao dan Xin Wuheng tampak sederhana tetapi kendali mereka telah mencapai batas. Setiap tindakan mengandung niat yang memungkinkan mereka membunuh orang lain dengan level yang sama seperti semut. Situasi ini juga muncul pada Ye Yanyu, tetapi jauh lebih sempurna. Bam bam bam. Di mana garis perak lewat, tubuh Ironback Raging Bulls tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, lusinan Ironback Raging Bulls menyemburkan air mancur darah saat mereka jatuh mati dan mewarnai tanah menjadi merah. Orang lain mungkin tidak dapat melihat apapun, tetapi mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan jelas melihat garis perak samar melewati kulit banteng dan organ mereka. Ini berarti bahwa setiap banteng telah ditembus dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, organ mereka masih ditusuk oleh titik-titik yang tak terhitung jumlahnya dan meninggalkan mereka tanpa kehidupan. Gerakan santai Ye Yanyu langsung membunuh lusinan banteng dan Zhao Feng pasti tidak akan memiliki kemampuan ini karena pertahanan banteng ini kuat dan dia bisa satu dengan satu telapak tangan atau melirik masing-masing tetapi untuk membunuh lusinan sekaligus adalah sesuatu yang bahkan True Lord Rank akan sulit. Ye Yanyu membunuh sejumlah besar Ironback Raging Bulls ini membuat marah dan menakuti gerombolan yang tersisa. Mata banteng-banteng ini dengan merah karena marah saat lampu merah gelap mulai muncul di tubuh mereka dan kekuatan pertempuran mereka meningkat. Kekuatan pertempuran banteng-banteng ini telah berlipat ganda. Zhao Feng merasakan tekanan besar dan darahnya menegang. Setelah marah, banteng-banteng ini pasti mampu menyerang mereka yang berada di peringkat Tuan Sejati. Ironback Raging Bull King memiliki lebar 10 yard dan tinggi 6 hingga 7 yard. Dengan raungan itu memanggil embusan angin kacau dan kekuatan pertempurannya sebanding dengan True Lord Rank. Jika itu Zhao Feng, dia pasti akan bersembunyi sejauh mungkin. Ye Yanyu tersenyum dan melayang ke punggung Ironback Raging Bull King. Riak cahaya bulan mengelilingi tubuh Ye Yanyu, membuatnya tampak seperti seorang dewi saat dia memaksa Ironback Raging Bull turun. Miao Mia, kucing pencuri kecil dengan penuh semangat melambaikan cambuk darah ular mistiknya dan menyerap esensi darah dari Raja Banteng yang mengamuk. Jadi begitulah, Zhao Feng mulai berpikir, kekuatan yang ditampilkan Ironback Raging Bull King saat marah adalah True Lord Rank tahap awal dan Ye Yanyu bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, cambuk darah ular mistik kucing pencuri kecil itu dapat meningkat kekuatannya setelah menyerap esensi darah dan sekarang sudah melebihi senjata kelas spiritual tingkat menengah yang normal, hanya sedikit di bawah busur Lohou Zhao Feng. Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan memanggil dua mayat hantu perunggu hijau untuk memakan daging Ironback Raging Bull.
Pada saat ini dua mayat hantu perunggu hijau sebanding dengan puncak True Mystic Rank dan memakan daging yang mengandung garis keturunan kuno yang samar bermanfaat bagi mereka. Ye Yanyu hanya meliriknya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Banteng mengamuk besi punggung ini atau mayat hantu perunggu hijau Zhao Feng hanyalah semut di matanya yang bisa dihancurkan dengan satu jari. Beberapa saat kemudian, Iron Back Raging Bull kehilangan semua esensi darahnya dan mati, meninggalkan ratusan mayat. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu dengan arogan membusungkan dadanya setelah makan yang memuaskan dan menyebabkan Ye Yanyu terkikik. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi dan akan membawa beberapa harta di jalan. Ye Yanyu berada di depan membunuh binatang yang lebih kuat dan Zhao Feng hanya mengikuti di belakang menuai hasilnya. Mayat-mayat ini bernilai seluruh kota di benua bunga Azure dan tangan Zhao Feng sakit karena mengambil barang-barang dan menyalahkan bahwa cincin interspatialnya tidak cukup besar. Ye Yanyu tampak sangat santai dan hanya akan memilih bahan-bahan berharga. Dia jelas kaya dan memiliki sumber daya puluhan kali lebih baik daripada 10 klan besar. Hingga kini, dari tempat di depan datang beberapa lolongan gemetar jiwa dan seluruh gunung dan awan dipenuhi dengan aura menakutkan. Darah Zhao Feng berkedut, dan Key of True Spirit-nya ditekan saat garis keturunannya merasakan sesuatu. Aura dari garis keturunan kuno lebih dari 10 kali lebih murni daripada Iron Back Raging Bull. Jantung Zhao Feng melonjak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura garis keturunan yang begitu kuat setelah memasuki reruntuhan Sein Ungu. Di kedalaman dataran di depan sebuah gua besar ada lebih dari selusin sosok yang bertarung dengan kalajengking hitam besar. Ding-ding. Kalajengking hitam besar memiliki cahaya metalik yang redup dan serangannya hanya membuat percikan api. Beberapa serangan dari puncak True Mystic Ranks bahkan tidak dapat meninggalkan bekas yang jelas di atasnya. Lebih dari selusin sosok yang hadir menjaga jarak dengannya dan sangat berhati-hati. Sudah ada 4 hingga 5 mayat di tanah dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan. Semua orang hati-hati, racun dari kalajengking ini akan membunuh semua orang di bawah Origin Core Realm dan siapapun yang terkena akan mati jadi jaga jarak. Hidung menusuk Cigui, memerintahkan para jenius dari Istana Tebing Hitam untuk bertarung dengan kalajengking. Selain Cigui, ada juga pemuda berjubah darah dari Istana Iblis Bulan dan bahkan keduanya tidak mampu menekan kalajengking kuno. Jika bukan karena fakta bahwa para jenius dari Istana Tebing Hitam memiliki sejumlah besar mayat, kerangka dan hal-hal lain yang tahan terhadap racun, mungkin tidak ada yang bisa bertarung dengan kalajengking dalam pertempuran jarak dekat. Sua-sua, tepat pada saat ini, Ye Yanyu dan Zhao Feng tiba, dan mereka melihat situasi ini. Garis keturunan kalajengking raksasa kuno ini sangat tinggi dan bahkan 2 True Lord Ranks dan banyak jenius ini tidak bisa mengatasinya. Zhao Feng berhati-hati, bahkan True Lord Ranks yang normal tidak berani menghadapi kalajengking secara langsung. Jika Zhao Feng ingin meningkatkan kehidupan ekstra tidak akan melakukan apa-apa. Cigui mengendalikan kerangka True Lord Rank berlapis perak dan 4 hingga 5 lainnya di dekat True Lord Rank yang menahan kalajengking raksasa kuno. Karena mereka sudah mati, mereka tidak takut dengan racun kalajengking. Ye Yanyu mengungkapkan tatapan serius garis keturunan kalajengking ini sangat langka dan lebih baik daripada para jenius di reruntuhan Sein Ungu. Selain itu, ia memiliki beberapa kekhawatiran dan belum menggunakan semua kekuatannya. Mendengar ini Zhao Feng setuju. Garis keturunan kalajengking ini sangat kuat dan bahkan garis keturunan Zhao Feng ditekan. Ini karena garis keturunannya sangat murni dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Iron Black Raging Bull dengan garis keturunan samar. Jika Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan digabungkan akan sulit untuk menjatuhkannya, mengapa mereka melawannya? Zhao Feng bingung. Apa manfaat ini bagi kedua sekte? Dia kemudian memeriksa situasinya dan segera mengerti. Di belakang kalajengking adalah sebuah gua besar yang auranya berasal. Penguasa sejati Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan telah mencoba mengalihkan perhatian kalajengking itu tetapi berakhir dengan kegagalan. Kalajengking besar kuno ini telah menjaga pintu masuk dan tidak mau bergerak. Bajingan ini tidak menyukainya. Cigui dan darah berjubah memikat tuan sejati telah berakhir dengan kegagalan. Karena dibutuhkan untuk menjaga pintu masuk, kalajengking besar kuno tidak dapat menggunakan semua kekuatannya atau korban Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan tidak akan sekecil ini. Ye Yanyu jelas melihat ini juga dan matanya yang menawan menoleh ke arah gua di belakang kalajengking. Pasti ada sesuatu yang penting di dalam gua yang membutuhkan perlindungan kalajengking. Itu mungkin harta karun yang bahkan membuat kalajengking raksasa kuno yang sangat cerdas menjaganya bahkan sampai mati. Rencana kucing pencuri kecil. Ye Yanyu dan Zhao Feng keduanya menonton dan tidak ikut campur. Zhao Feng tahu dia tidak cukup untuk membalikkan keadaan dan Ye Yanyu hanya ingin melihat kedua belah pihak terluka dan menonton sambil tersenyum. Kedua kekuatan yang melawan kalajengking besar kuno itu tidak mundur dan memandang ke arah Ye Yanyu dengan waspada. Ada perubahan dalam rencananya, Ye Yanyu ada di sini.
Hidung yang menusuk Cigui tiba-tiba melambaikan tangannya dan membiarkan sisi istana tebing hitam beristirahat. Cigui dan Tuan Sejati berjubah darah dari Istana Iblis Bulan saling bertukar pandang dan kemudian kedua belah pihak mundur. Karena mereka tidak bisa mengalahkan kalajengking dalam waktu singkat dan yang terakhir hanya akan melindungi gua, mereka tidak perlu menghabisinya segera. Ketika Cigui melihat Zhao Feng, mata putihnya menyempit. Meskipun dia tidak secara pribadi melihat Zhao Feng, dia sangat akrab dengan auranya. Jika bukan karena Ye Yanyu, orang-orang dari Istana Tebing Hitam mungkin akan membunuh Zhao Feng. Selama aku bersama Ye Yanyu, tidak ada seorang pun di reruntuhan Sein Ungu yang mungkin akan menyerangku. Zhao Feng tahu ini dengan sangat jelas. Dalam hal kultivasi Ye Yanyu telah mencapai tahap akhir dari True Lord Rank dan melampaui Cigui dan True Lord lainnya. Selanjutnya, Ye Yanyu berasal dari Sekte Spiritual Bulan Murni yang paling kuat dan berada di peringkat 3 teratas dalam 10 Raja Sejati. Hanya jika Cigui dan pemuda berjubah darah bekerja sama mereka akan mampu melawan Ye Yanyu. Tak terlihat, Ye Yanyu telah menjadi salah satu pelindung terbesar Zhao Feng. Jika dia sendirian, akan sulit baginya untuk bertahan hidup di reruntuhan Sein Ungu dan akan 10 kali lebih sulit untuk memperjuangkan warisan. Sua-sua, Cigui dan pemuda berjubah darah berhadapan dengan Ye Yanyu dan ketiganya mulai berbicara. Ye Yanyu, kamu datang tepat pada waktunya, bergabunglah dengan kami dan bunuh kalajengking ini atau bantu mengalihkan perhatiannya. Cigui menyarankan. Pemuda berjubah darah itu menganggukkan kepalanya. Mereka berdua bukanlah pasangan kalajengking besar kuno dan bahkan jika mereka bisa membunuhnya, siapa yang tahu berapa banyak yang akan mati. Sekarang Ye Yanyu telah tiba, lebih baik dia membantu daripada hanya melihat kedua belah pihak kehilangan korban. Pertama, mereka dapat mengurangi kerugian mereka dan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan kalajengking. Kedua, Ye Yanyu sendirian dan jumlah hadiah yang akan dia dapatkan akan lebih sedikit dari mereka setelah mereka memasuki gua. Karena itu, saran Cigui dan Tuan Sejati lainnya sangat cerdas. Ye Yanyu berdiri diam dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini pemuda berjubah darah dengan cepat menambahkan Dewi Ye, hantu Broterci baru saja masuk ke dalam dan ada banyak harta di sana. Alasan kalajengking besar kuno menghalangi gua adalah karena ada beberapa kalajengking kuno berdarah murni. Saya percaya Dewi Ye juga bisa memikirkan ini. Oh, kalajengking muda berdarah murni. Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi tertarik. Semua orang telah melihat seberapa kuat kalajengking besar kuno itu dan bahkan tidak perlu takut pada 4 atau 5 True Lord Ranks sekaligus. Garis keturunan kalajengking sangat kuat, dan racunnya bahkan bisa membunuh True Lord Ranks. Jika bukan karena fakta bahwa mayat hantu dari Istana Tebing Hitam dengan sempurna melawan racun ini, maka bahkan jika 2 pangkat Tuan Sejati datang, itu tidak akan mengubah apapun. Binatang purba dengan garis keturunan langka sangat berharga di dunia luar dan bernilai lebih dari binatang dewasa normal. Binatang muda lebih mudah diterima sebagai hewan peliharaan spiritual dan kesetiaan mereka akan sangat tinggi. Jika mereka memberikannya kepada sekte itu bisa menjadi binatang pelindung spiritual sekte itu ketika tumbuh kuat. Secara pribadi, itu bisa tumbuh bersama pemiliknya dan menjadi penolong yang hebat. Kalajengking ini sangat cocok untuk menyerang dan bertahan, racunnya juga penting. Zhao Feng menemukan bahwa kemampuan kalajengking raksasa kuno ini hampir sempurna, dan dia tidak bisa tidak membandingkannya dengan kucing pencuri kecil. Dalam hal kekuatan pertempuran dan kerusakan, kucing pencuri kecil itu jauh di belakang dan hanya bisa menjadi peramal. Tindakan Zhao Feng jatuh ke mata Ye Yanyu dan senyum muncul di wajahnya. Surga bumi Yuan Qi di dalam gua sangat unik dan dijaga oleh kalajengking kuno serta Anda berusaha keras berarti tidak hanya kalajengking muda di dalamnya, kan? Zhao Feng menyela dengan dingin. Cigui dan Tuan Sejati berjubah darah keduanya berhenti dan melihat ke arah pemuda berambut biru. Zhao Feng selalu berdiri di belakang Ye Yanyu dan mereka tidak tahu situasinya, tetapi jika dia berani menyela dan Ye Yanyu tidak mengatakan apa-apa, mungkin dia sekarang berada di pihak sekte spiritual bulan murni. Dengan kekuatan garis keturunan bocah ini, dia mungkin banyak digunakan untuk Ye Yanyu. Cigui dan teman-temannya menjadi lebih waspada terhadap Zhao Feng. Istana Tebing Hitam telah bertemu metode Zhao Feng sebelumnya, tetapi mereka tidak akan pernah menebak hubungan Zhao Feng dan Ye Yanyu sekarang. Ye Yanyu terlalu malas untuk mengatakan apapun melewatkan kesempatan baginya untuk benar-benar memahami kekuatan Zhao Feng. Batuk-batuk, seperti ini. Memang ada beberapa harta di sana seperti jamur racun yin bumi, buah gelas darah, rumput pengembalian kehidupan, Del. Kata pemuda berjubah darah dan Ye Yanyu bahkan tersentuh. Apapun yang dia katakan saat itu sudah cukup untuk membuat mata True Lord Rank menjadi merah dan diperhatikan oleh orang-orang di Origin Core Realm. Jamur racun yin bumi harus ditanam di tempat yin yang ekstrim dan selama 10.000 tahun lebih. Jamur ini adalah bahan yang sempurna untuk mayat hantu dan pada saat yang sama merupakan salah satu sumber untuk membuat racun yang mematikan.
Buah gelas darah harta karun yang punah yang dapat sangat meningkatkan budidaya dan memiliki efek ganda pada pembudidaya dao darah dan dibuat dari pengumpulan esensi darah yin. Ketika Zhao Feng mendengar dua hal ini, hatinya mulai berdebar. Bahkan ekspresi Ye Yanyu berubah. Buah gelas darah ini jelas merupakan harta karun tingkat sovereign di benua bunga Azure. Jika Patriark Agama Bulan Merah tidak mati dan malah terluka parah, hanya satu atau dua yang akan membantunya pulih. Jika saya bisa mendapatkannya, saya bisa mencapai True Lord Rank bahkan jika saya bukan seorang kultivator Dao of Blood. Jantung Zhao Feng dipercepat. Buah gelas darah ini memberi Zhao Feng kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika buah gelas darah diberikan kepada True Mystic Rank tahap akhir atau tahap puncak True Mystic Rank, energinya mungkin terbuang sia-sia. Namun, Zhao Feng memiliki tingkat energi mental dari True Lord Rank dan dapat menyerap sebagian besar energinya. Jika dia makan satu dan pergi mengasingkan diri selama 10 hari atau setengah bulan menembus True Lord Rank sudah pasti. Mengesampingkan alam roh sejati, buah gelas darah bahkan bermanfaat bagi mereka yang berada di alam inti asal. Sayangnya, harta ini sekarang telah punah di benua bunga Azure. Jamur racun yin bumi dan rumput pengembalian kehidupan lainnya juga berada di tingkat yang sama di buah rumput darah. Rumput yang mengembalikan kehidupan. Zhao Feng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Life Returning Grass harta karun yang diciptakan oleh surga dan bumi. Selama Anda memiliki satu gumpalan kehidupan, itu bisa menyembuhkan luka Anda. Ramuan kehidupan darinya juga dapat menyembuhkan luka dan memperpanjang umur. Tiba-tiba sebuah suara muncul di benak Zhao Feng jika Anda benar-benar ingin membayar saya, mencapai 20 teratas dalam pertemuan naga sejati suci dan jika Anda bisa mendapatkan beberapa elixir of life, life restore pills atau item kehidupan serupa, saya akan sangat berterima kasih. Kembali ke markas utama agama darah besi, tetua beralis tebal yang direkomendasikan oleh Timo kepada Zhao Feng telah mengatakan ini. Karena itu, penatua Zhao Feng dapat masuk ke dalam dao jiwa dan meningkatkan kemampuan matanya. Elixir of Life yang disebutkan oleh tetua misterius dapat dibuat dari Life Returning Grass dan Life Returning Grass lebih berharga daripada Elixir of Life. Pada saat ini Zhao Feng dan Ye Yanyu akhirnya mengerti mengapa kalajengking kuno memblokir gua. Itu tidak hanya melindungi anaknya, itu juga menjaga harta karun. Kita akan membunuh kalajengking ini bersama-sama lalu membagi hadiah di dalamnya tergantung pada kemampuan kita. Qigui dan teman-temannya tidak menyembunyikan apapun. Jika tidak ada cukup manfaat, Ye Yanyu tidak akan digunakan oleh mereka. Zhao Feng sudah bisa membayangkan bahwa buah gelas darah dan harta karun lainnya bukan hanya satu-satunya yang ada di dalamnya. Memikirkan sampai di sini hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Segera, 3 True Lord Rank bekerja sama dan menyerang kalajengking kuno. Sekte Spiritual Bulan Murni, Istana Setan Bulan, Istana Tebing Hitam bekerja sama sekali. Husua-sua. Kali ini Qigui memanggil 2 mayat hantu True Lord Rank dan ada mayat hantu darah perak bukannya kerangka bergaris perak dari sebelumnya. Keduanya setinggi 2 hingga 3 meter dan memiliki aura redup. Mereka tidak takut dengan racun kalajengking raksasa dan pergi untuk memblokirnya. Qigui ini memiliki 2 mayat hantu True Lord Rank. Zhao Feng terkejut dan iri. Mereka memainkan peran kunci apakah mereka bisa membunuh kalajengking. Bila bulan darah brutal dengan aura kacau muncul di darah Tuan sejati berjubah dari tangan Istana Setan Bulan. Weng, dia memotong bilahnya dan udara menjadi penuh dengan bulan darah yang terus mengikis kalajengking. Kekuatan Ye Yanyu bahkan lebih kuat dari Qigui dan darah berjubah Tuan sejati. Dia melambaikan tangannya dan garis perak beriak dan membentuk pedang perak air transparan. Ketika dia menyerang bahkan mata kalajengking kuno dipenuhi dengan waspada. Qigui dan pemuda berjubah darah juga waspada saat mereka saling memandang. Ye Yanyu ini telah melatih teknik pedang spiritual bunga bulan ke tingkat yang begitu tinggi. Satu pedang darinya mungkin bisa memotong kerangka True Lord Rank-ku menjadi 2. Qigui tercengang. Tidak ada yang mungkin cocok dengannya di bawah Origin Core Realm. Pemuda berjubah darah itu menarik napas dalam-dalam. Dari 3 sisi, Istana Iblis Bulan dan Istana Tebing Hitam masing-masing telah menggunakan lebih dari selusin orang sedangkan hanya Ye Yanyu yang menyerang dari Sekte Spiritual Bulan Murni, tapi itu cukup untuk mengejutkan kedua pihak lainnya. Sepertinya kekuatan tempurnya sangat mungkin pada level wakil patriark dari agama darah besi. Zhao Feng mengangkat pendapatnya tentang Ye Yanyu. Pada titik waktu yang sama, mata kucing pencuri kecil di sudut melintas dengan kelicikan saat bertukar pandang dengan Zhao Feng. Zhao Feng memandangnya dalam-dalam. Kucing pencuri, oh kucing pencuri. Meskipun rencana Anda cerdas tapi itu sangat berbahaya. Bahwa Ye Yanyu dan Sekte Spiritual Bulan Murni di belakangnya tidak hanya menakutkan. Memberi makan mayat. Reruntuhan Sein Ungu dikendalikan oleh 3 sekte dan kekuatan lain tidak bisa mendapatkannya. Para jenius yang masuk ke sini semuanya milik pihak masing-masing dan memiliki token warisan mereka sendiri.
Seorang jenius luar, yang bukan milik salah satu dari ketiganya telah memasuki reruntuhan ini dan harus bersaing dengan sekelompok besar jenius lain sendirian. Namun, dengan pengkhianatan, kucing pencuri kecil, masalah ini terpecahkan. Meskipun Zhao Feng telah ditangkap oleh Ye Yanyu, identitasnya sebagai orang luar telah terpecahkan. Setidaknya dia tidak mencoba untuk ditangkap oleh semua orang sekarang dan Zhao Feng tampaknya telah memasuki sisi terkuat sekte spiritual bulan murni, dan musuh tidak berdaya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan identitasnya sebagai orang keempat, untuk menyaksikan pertempuran tiga sekte dan menuai hasilnya pada saat kritis. Ini adalah arah umum dari rencana dan kecerdasan dan keberanian adalah poin penting. Rencana ini dimulai oleh kucing pencuri kecil. Itu sengaja menarik Ye Yanyu ke Zhao Feng dan meskipun ini tampak berbahaya, pada kenyataannya itu benar-benar melindungi Zhao Feng. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu tahu apa yang ada di hati masing-masing dan memerankan pertunjukan ini. Tentu saja, ada risiko yang sangat tinggi dalam rencana ini. Begitu mereka diketahui, Zhao Feng akan memasuki keadaan putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya setidaknya dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Ye Yanyu. Semakin besar hadiahnya, semakin besar bahayanya. Mata Zhao Feng berbinar lalu kembali ke keadaan tanpa emosinya. Setiap langkah sangat penting salah langkah dapat mengakibatkan kegagalan mutlak. Namun, Zhao Feng lebih tenang saat ini meskipun darahnya tampak mendidih karena kegembiraan dan adrenalin. Pada contoh ini, kombinasi dari tiga True Lord dan elit dari True Mystic Rank bertempur sengit melawan kalajengking raksasa kuno. Pertahanan kalajengking raksasa kuno sangat kuat dan bahkan True Lord Ranks merasa sulit untuk menembusnya. Racunnya juga akan membunuh mereka yang berada di True Lord Rank. Untungnya Qigui dari Istana Tebing Hitam memiliki dua mayat hantu True Lord Rank yang bisa melakukan pertempuran jarak dekat. True Lord Rank berjubah darah melambaikan pedangnya dari bulan darah dan bulan berwarna darah besar mulai mengikis luka kalajengking kuno. Selama ada sedikit luka, serangan darah berjubah Tuan sejati akan masuk dan bahkan mengikis bagian dalam tubuh. Jika itu adalah True Lord Rank yang normal, Qigui dan darah berjubah True Lord Rank bersama-sama akan dapat menghabisi dalam sekejap. Namun, tubuh dan kekuatan hidup kalajengking raksasa kuno ini sangat kuat, dan dua mayat hantu True Lord Rank hanya bisa melakukan sedikit kerusakan. Serangan darah berjubah True Lord juga tidak bisa menembus pertahanan kalajengking secara langsung dan hanya bisa perlahan mengikisnya. Pekerja utama adalah Ye Yanyu. Teknik pedang spiritual bunga bulannya mengendalikan pedang perak air transparan dan setiap serangan akan mewakili puluhan ribu balok pedang. Setiap kali Ye Yanyu menyerang, dia akan meninggalkan bekas darah di kalajengking. Jika itu adalah teknik pedang mendalam True Lord Rank Ye Yanyu yang lain akan dapat membunuh mereka dalam satu atau dua gerakan sedangkan kalajengking hanya terluka oleh 7 hingga 8 pedang. Kalajengking kuno ini memang layak menjadi binatang langka dengan garis keturunan murni. Bahkan setengah langkah ahli Origin Core Realm tidak akan bisa mengalahkannya secara langsung. Zhao Feng tidak bisa tidak mengagumi saat dia melihat dari jauh. Ini berarti bahwa anak-anak muda di dalam gua akan sangat panas. Secara teori, kekuatan pertempuran dari ketiga True Lord Rank ini digabungkan dengan kelompok elit True Mystic Ranks akan sebanding dengan 7 atau 8 True Lord Ranks. Ye Yanyu sendiri setara dengan 3-4 pangkat Tuan sejati yang normal dan Qigui sebanding dengan setidaknya 2 karena dia memiliki 2 mayat hantu pangkat Tuan sejati. Pengaturan ini masih hanya mampu menekan kalajengking kuno dan tidak menghabisinya. Kalajengking kuno hanya menjaga gua tetapi jika tidak lari maka kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Zhao Feng melihat situasi dengan sangat jelas sebagai orang luar. Tentu saja, dia tidak bisa hanya menonton dia juga perlu membantu. Beng Shou Shou. Sepasang panah es dan kilat yang menarik perhatian bertabrakan dengan keras ke cangkang kalajengking raksasa itu dan membawa embusan angin dingin dan kilat bersamanya. Kekuatan yang terkandung dalam panah es dan kilat ini mendekati True Lord Rank yang normal. Lebih jauh lagi, setiap kali panah es dan kilat ini mengenai target, mereka akan meledak dan meskipun mereka tidak akan melukai kalajengking secara fisik, itu bisa memperlambat mereka. Banyak jenius berbalik ke arah Zhao Feng dengan beberapa kejutan. Serangan jarak jauh Zhao Feng kuat dan bisa memperlambat kalajengking raksasa, sangat efektif untuk tim. Penurunan kecepatan kalajengking raksasa sangat menurunkan ancamannya. Meskipun orang-orang dari Istana Tebing Hitam membenci Zhao Feng, mereka harus mengakui bahwa bantuan orang ini tepat di bawah 3 peringkat Tuan sejati. Hanya sejumlah kecil serangan tidak termasuk dari 3 True Lord Rank yang bisa setara dengan Zhao Feng dan efisiensinya tidak terlalu tinggi karena mereka perlu waspada terhadap serangan balik kalajengking sedangkan Zhao Feng tidak melakukannya sejak dia menyerang dari awal. Jarak jauh, efek mati rasa dan penurunan kecepatan adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh para jenius lainnya. Bahkan Ye Yanyu mengangguk. Dari tampilan Zhao Feng saat ini, dia setidaknya bisa menjadi murid batin di sekte spiritual bulan murni. Satu-satunya hal adalah bahwa sejarahnya tidak diketahui.
Seiring waktu berlalu, luka kalajengking raksasa itu semakin dalam, dan serangan pengikisan darah berjubah True Lord Reng memasuki organnya. Panah es dan kilat Zhao Feng melanjutkan penurunan kecepatannya. Ye Yanyu sangat pintar dan pertama kali mencoba memotong ekor kalajengking dan anggota tubuhnya untuk membuatnya tidak seimbang. Pada akhirnya kalajengking tidak bisa menahan kecerdasan dan kerja tim kelompok dan serangannya menjadi lebih lemah. Yang terpenting, ekor dan kakinya telah dipotong, jadi dia tidak bisa berlari meskipun dia mau. Itu tidak bisa melawan lebih lama lagi. Kami menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Niat bertarung semua orang meningkat, dan serangan mereka menjadi lebih kuat. Ledakan. Akhirnya, kalajengking raksasa seukuran gunung kecil jatuh ke tanah. Sebelum mati, ia menyerang balik dengan ganas dan merobek 2 jenius Istana Iblis Bulan yang berjarak beberapa meter menjadi berkeping-keping. Jenius lain dari Istana Tebing Hitam diracuni olehnya dan mati dalam beberapa napas. Semua orang merasa beruntung. Serangan balik terakhir dari kalajengking bahkan bisa langsung membunuh True Lord Reng. Kerangka bergaris perak dari Cigui telah dipotong menjadi 2 tapi untungnya itu adalah barang mati dan bisa dipulihkan dengan bahan yang cukup. Zhao Feng sudah menghilang dari pandangan begitu kalajengking raksasa itu tiba dan bersembunyi di antara celah di pegunungan. Ketika kalajengking raksasa itu mati, Zhao Feng langsung menyerbu ke arah mayat itu. Ye Yanyu melirik ke arah Zhao Feng dengan pikiran. Serangan balik terakhir dari kalajengking tampaknya mengarah ke Zhao Feng. Sementara mereka melawan es dan panah petir Zhao Feng jelas membuat marah kalajengking tapi sayangnya, dia terlalu jauh. Berikutnya, ketiga belah pihak mulai mendiskusikan bagaimana membagi hadiah kalajengking kuno. Ye Yanyu tidak terlalu tertarik pada tubuh kalajengking selain dari inti dalam dan cakar yang paling berharga. Fokus utamanya adalah anak-anak dan harta karun di dalam gua. Namun, Zhao Feng telah mengeluarkan pisau tajam dan memotong kulit yang rusak untuk mengeluarkan karung hitam seukuran kepalan tangan. Ini adalah karung racun kalajengking kuno. Aku hanya menginginkan ini. Zhao Feng menyimpan karung racun itu. Alasan mengapa dia berusaha keras sebelumnya adalah karena ini. Ye Yanyu adalah dewi yang benar dan pasti tidak akan tertarik dengan karung racun kotor ini. Ini adalah karung racun kalajengking kuno dan nilainya hanya di bawah inti kalajengking. Orang-orang dari Istana Tebing Hitam langsung tidak puas. Kenyataannya, karung racun itu sangat berguna bagi Istana Tebing Hitam. Mereka melatih dao mayat dan hantu. Ketika item beracun ditambahkan ke mereka, itu seperti menambahkan sayap ke harimau. Tanpa ragu karung racun kalajengking raksasa kuno itu sempurna, tapi kecepatan Zhao Feng terlalu cepat. Mata spiritual Tuhannya telah mengunci posisi karung racun dan langsung mengambilnya. Istana Tebing Hitam tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng dan Ye Yanyu telah memainkan peran utama dalam membunuh kalajengking dan semua orang telah melihat bagaimana Zhao Feng mampu mengurangi korban. Ye Yanyu tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tertarik dengan karung racun. Selanjutnya, menurut kesepakatan sebelum apapun yang didapat Zhao Feng adalah miliknya. Dia telah berusaha keras dan mengambil karung racun itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, Zhao Feng sekarang berada di pihak sekte spiritual bulan murni dan lebih baik jika karung racun ada di tangannya daripada di Istana Tebing Hitam. Melihat Ye Yanyu tidak bereaksi, Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Tubuh kalajengking raksasa itu sebesar gunung kecil dan selain beberapa bagian yang berharga, dagingnya juga berharga, hanya saja sangat besar dan tidak mudah untuk diambil. Sua-sua, Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan memanggil 2 mayat hantu perunggu hijau untuk memakan daging kalajengking garis keturunan murni. Bajingan tak tahu malu. 2 mayat hantu perunggu hijau ini awalnya milik kita tetapi diambil oleh bocah ini dan dia berani menggunakannya secara terbuka. Ekspresi orang-orang dari Istana Tebing Hitam tidak begitu baik dan mereka memandang Zhao Feng dengan gigi terkatup dan mata terbakar. Zhao Feng tidak tergerak dan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah mengambil karung racun, rencana Zhao Feng menjadi lebih jelas. Setelah memakan daging kalajengking, kedua mayat hantu ini sekarang benar-benar setara dengan puncak True Mystic Rank dan karung racun ini secara khusus disiapkan untuk keduanya. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia memeriksa 2 mayat hantu. Tubuh kedua mayat hantu ini kuat dan garis darah giok samar muncul di kulit mereka. Dengan setiap gigitan aura mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dibandingkan dengan ini, mayat hantu dengan peringkat yang sama dari murid Istana Tebing Hitam lainnya jauh lebih kurus dan tidak diperlakukan sebaik milik Zhao Feng. Penemu profesional, jenius lain dari Istana Tebing Hitam berbeda dari Zhao Feng yang telah memberi makan semua mayat hantu lainnya kedua mayat hantu perunggu hijau ini. Dalam perjalanan Ye Yanyu telah membunuh banyak binatang langka dengan garis keturunan yang merupakan makanan besar untuk 2 mayat hantu. Kalajengking raksasa kuno memiliki garis keturunan yang sangat murni yang membuat aura 2 mayat hantu lebih kuat dan tubuh mereka mengalami perubahan yang tidak diketahui. Terlepas dari 2 mayat hantu True Lord Rank milik Cigui,
mayat hantu lain dari Istana Tebing Hitam mungkin tidak bisa dibandingkan dengan mayat Zhao Feng. Pertempuran dua mayat hantu perunggu hijau ini sangat kuat dan setelah menambahkan karung racun, bahkan True Lord Rangs mungkin mati jika diracuni. Zhao Feng memasukkan kesadarannya ke dalam teknik rahasia mengontrol 6 hantu mayat. Keterampilan ini memiliki persyaratan tentang cara menambahkan racun ke mayat hantu. Zhao Feng memiliki pengetahuan tentang obat-obatan dan mayat racun adalah sejenis bahan. Tidak terlalu sulit untuk menambahkannya ke mayat hantu perunggu hijau. Namun, Zhao Feng tidak segera melakukannya. Meskipun racunnya sangat mematikan, racunnya telah kehilangan kekuatan setelah meninggalkan kalajengking kuno. Itu adalah poin pertama. Poin kedua adalah bahwa meskipun racun ini bahkan secara kritis mengancam mereka yang berada di peringkat tuan sejati, itu hanya jika kulitnya telah dipotong dan racun itu bisa masuk ke dalam tubuh. Hampir tidak mungkin bagi mayat hantu perunggu hijau untuk langsung menembus pertahanan True Lord Rangs, terutama jika mereka berjaga-jaga. Oleh karena itu Zhao Feng tidak segera menambahkannya. Mengambil karung racun hanyalah langkah pertama, ada banyak faktor lain yang perlu dipegang. Sisi Istana Tebing Hitam, Kakak Qigui. Jika anak itu memasukkan racun ke dalam mayat, ancamannya akan jauh lebih besar. Gadis yang awalnya memiliki teratai hitam menggigit bibirnya dan memandang Zhao Feng yang mengendalikan dua mayat hantu perunggu hijau dengan kebencian, ketakutan, dan iri hati. Dia tidak pernah berpikir hari seperti itu akan datang ketika dia menyerahkan mayat hantu itu. Dengan dua mayat hantu ini, tidak ada seorang pun di bawah True Lord Rank yang bisa mendekati Zhao Feng. Jika Zhao Feng memiliki ini di pertemuan naga sejati suci, dia bisa dengan mudah menghancurkan hewan peliharaan spiritual Tantai Lanyu. Dia hanya seorang pemula yang baru saja memasuki Dao of Ghost Course dan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak akan sepenuhnya dilepaskan. Meskipun karung racun itu berharga, racunnya akan kehilangan banyak kekuatan setelah meninggalkan tubuh dan nilainya jauh lebih rendah daripada jamur racun yin dan buah gelas darah di dalam gua. Jamur racun yin adalah item tingkat atas untuk mayat hantu. Qigui berkata dengan percaya diri. Di dalam hatinya Zhao Feng tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah pangkat tuan sejati dan hanya mereka yang berada di pangkat tuan sejati yang bisa merawatnya. Dibandingkan dengan karung racun, dia lebih waspada terhadap garis keturunan mata Zhao Feng. Sua-sua, Zhao Feng menyentuh teratai hitam dan mengambil kembali mayat hantu perunggu hijau. Sampai sekarang dua mayat hantu telah mencapai batas dan menghadapi hambatan yang kuat. Lebih jauh lagi, karena kekuatan keduanya meningkat dengan sangat cepat, mereka perlu memiliki dasar yang kuat dan ketika mayat hantu mencapai tingkat tertentu, mereka akan memiliki kecerdasan. Dua mayat hantu perunggu hijau Zhao Feng sudah memiliki sedikit kecerdasan dan dengan meningkatnya kekuatan, mereka juga membutuhkan peningkatan kecerdasan. Apa yang dilakukan Zhao Feng adalah menggunakan mata jiwa esnya untuk mengirim aliran dingin yang kecil untuk membantu mengkonsolidasikan jiwa yang tidak memihak dalam mayat hantu perunggu hijau. Di depan gua, ketiga pihak merapikan sedikit dan memutuskan untuk mencambuk rampasan perang di dalam gua. Semua yang kita dapatkan sekarang tergantung pada kemampuan kita. Sosok dewa sejati berjubah darah melintas saat dia menghilang ke dalam gua. Kalajengking kuno telah diurus dan mungkin tidak ada banyak bahaya di dalam gua. Ketiga belah pihak akan membagi rampasan. Dibandingkan dengan Zhao Feng dan Ye Yanyu yang lain memiliki keuntungan yang lebih rendah karena mereka memiliki lebih sedikit orang dan jumlah harta yang akan mereka dapatkan pasti akan lebih sedikit daripada dua sisi lainnya. Ayo pergi. Ye Yanyu mengambil kucing pencuri kecil itu dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengarah ke gua. Kultivasinya adalah yang tertinggi dan kecepatannya juga tingkat atas dan lebih cepat daripada pemuda berjubah darah dan Qigui. Dalam perjalanan Ye Yanyu bahkan tidak melirik ke arah harta biasa. Kejutan melintas di mata Qigui dan teman-temannya. Tidak heran, Ye Yanyu bekerja sendiri dan oleh karena itu bertujuan untuk kualitas dan bukan kuantitas. Jika dia bisa mendapatkan semua sumber daya teratas di sini, nilainya akan melampaui semua yang lainnya digabungkan. Zhao Feng mengerti. Ye Yanyu punya rencananya sendiri sejak awal. Dia sendirian dan menambahkan Zhao Feng, itu hanya dua dan pasti tidak bisa dibandingkan dengan dua sisi lainnya. Karena itu, Ye Yanyu telah menyerah pada sebagian besar harta normal, hanya memilih yang terbaik. Baik Qigui dan Tuan Sejati berjubah darah akan merasa sulit untuk melakukan ini, tetapi Ye Yanyu memiliki kekuatan ini. Kombinasi keduanya bahkan mungkin bukan tandingannya. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu berdiri di bahu Ye Yanyu dan sesekali melambaikan cambuk darah ular mistik untuk merebut beberapa harta di dekatnya. Kedua mata Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu tajam. Kerja tim keduanya dan kecepatan mereka dalam merebut harta membuat Qigui dan darah berjubah True Lord panik. Kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalian pergi menyelamatkan harta lainnya, kami akan menghentikannya. Qigui dan pemuda berjubah darah memerintahkan yang lain untuk mengambil sumber daya lainnya.
So, dua True Lord Ranks terbang menuju Ye Yanyu untuk bersaing memperebutkan sumber daya puncak lainnya. Situasi sekarang menjadi jelas. Tiga True Lord Ranks memusatkan perhatian pada sumber daya terbaik sedangkan sisanya ditujukan pada harta sedang atau yang baik yang telah terlewatkan. Bagaimanapun, tiga True Lord Ranks bersaing satu sama lain dan akan kehilangan beberapa harta yang bagus dari waktu ke waktu. Di antara mereka, Zhao Feng adalah seorang profesional pengumpul barang-barang yang terlewat. Petik 1. Kemampuan memeriksa mata spiritual Tuhannya memungkinkan dia untuk melihat menembus dinding dan hal-hal yang bahkan tiga True Lord Ranks lewatkan. Peng! Zhao Feng tiba-tiba mengeluarkan busur petir dan meledakkan lumpur dari dinding dan mengeluarkan batu transparan hitam. Batu penanda langit. Batu ini bisa menguatkan tubuh dan tulang bahkan mayat ketika dihancurkan menjadi bubuk. Mata murid-murid istana tebing hitam di dekatnya menyala saat mereka bergegas tetapi Zhao Feng terlalu cepat dan lebih dari setengahnya telah diambil olehnya. Sua-sua. Jubah bayangan Yin Zhao Feng mengepak dan sosoknya berubah menjadi beberapa sosok yang sulit dibedakan oleh mereka yang berada di bawah peringkat tuan sejati. Meskipun dia mengambil barang yang terlewat, dia harus menjaga jarak tertentu antara tiga True Lord Ranks, tidak terlalu cepat atau terlalu dekat. Jika dia terlalu dekat, dia bisa terkena gelombang energi yang tersisa dari pertempuran mereka. Jika dia terlalu jauh, Zhao Feng mungkin kehilangan beberapa peluang yang akan menghentikan rencananya. Lain waktu kemudian, Zhao Feng tiba-tiba membelah dinding dan merobek dua labu hijau tua. Green Spiritual Labu, item misterius yang bisa membuat tanaman tetap segar dan menyimpan obat pengikis. Jadi ini adalah labu spiritual hijau. Saya mendengar bahwa seorang raja di alam dewa kekosongan pernah memasukkan jiwanya ke dalam ini karena dia akan mati dan dilahirkan kembali dan mencuri tubuh setelah 100 tahun. Para jenius dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan menatap Zhao Feng dengan keserakahan dan kecemburuan. Orang-orang dari Istana Tebing Hitam waspada dan sedikit ragu-ragu karena mereka telah melihat garis keturunan mata Zhao Feng yang menakutkan sebelumnya. Nak, serahkan labu spiritual hijau. Dua jenius dari Istana Iblis Bulan yang tidak peduli dengan klan spiritual bulan murni melompat ke arah Zhao Feng. Meskipun labu spiritual hijau ini tidak memiliki kekuatan yang mengejutkan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan seseorang, itu adalah barang langka dan legendanya memberinya nilai tinggi. Mungkin bahkan penguasa di alam inti asal atau raja di alam dewa kekosongan akan tertarik dan mengumpulkan satu atau dua. Mata hati. Mata spiritual Dewa Zhao Feng samar-samar memindai keduanya dari Istana Iblis Bulan dan sosok mereka langsung membeku. Detik berikutnya, ding ding peng peng. Keduanya menyerang satu sama lain, mata mereka dipenuhi dengan keserakahan yang tak terbatas. Huff, ketika kamu dipenuhi dengan keserakahan, saat itulah ada kekurangan dalam emosimu. Zhao Feng mencibir dingin di dalam hatinya. Ketika ada cacat di hati seseorang, mata hati Zhao Feng bahkan dapat mempengaruhi mereka yang berada di peringkat tuan sejati. Zhao Feng mengambil dua labu spiritual hijau dan mengikuti di belakang tiga peringkat tuan sejati sehingga dia tidak terlalu jauh. Kedalaman dan ruang di dalam gua ini lebih besar dari yang dibayangkan. Terkadang ada kalajengking, ular, laba-laba atau serangga yang melompat keluar dari waktu ke waktu dan para jenius akan kehilangan lapisan kulit jika tidak mati jika mereka bertemu dengan mereka. Hati Zhao Feng tenang dan terus menjaga jarak dengan tiga True Lord Ranks sambil juga mengambil sumber daya berharga di jalan. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menemukan beberapa tetes embun di dekat beberapa rebung dan cahaya bulan tampak menyinarinya melalui lubang-lubang kecil di dinding. Di gua besar ini dengan pertempuran yang terdengar di mana-mana, sangat sulit untuk memperhatikan beberapa tetes embun ini. Embun rebung Surya Lunar Sky ada di daerah lembab dengan pemurnian matahari dan bulan. Tunas bambu langit yin yang lebih langka membutuhkan waktu 10.000 tahun lebih untuk terbentuk. Zhao Feng tidak bisa tidak merasa beruntung dia telah menyalin 10.000 ilustrasi tanaman dari klan bulan rusak. Dia juga akan mengingat informasi tentang harta dan binatang langka kemanapun dia pergi. Oleh karena itu Zhao Feng memiliki deskripsi, item yang dapat menentukan item mana yang mereka pindai saat dipindai oleh mata spiritual dewa. Embun tembak bambu langit bulan surya tidak hanya dapat menyeimbangkan yin dan yang di dalam tubuh dan meningkatkan kultivasi. Itu juga dapat meningkatkan energi mental dan membantu mereka yang memiliki pemahaman tinggi memahami hukum langit dan bumi. Para jenius di dekatnya memperhatikan tindakan Zhao Feng dan terkejut. Keberuntungan macam apa yang dimiliki bocah ini? Dia menemukan harta langka kemanapun dia pergi. Ini mungkin bukan keberuntungan tetapi ada hubungannya dengan garis keturunan matanya. Mata orang-orang dari Istana Tebing Hitam dan Istana Setan Bulan Merah karena cemburu dan hampir mencoba merampok Zhao Feng. Ada juga satu atau dua di sini dengan garis keturunan mata tetapi kekuatan inspeksi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zhao Feng. Bagus, dengan embun tembak bambu langit lunar surya ini keberhasilan rencana saya akan jauh lebih tinggi.
Ketika energi mental saya dibersihkan dan kekuatannya meningkat, itu akan dapat mengancam mereka yang berada di True Lord Rank. Anak muda kalajengking. Nilai embun rebung surya lunar sky jauh lebih berharga daripada yang lain sebelumnya. Itu bisa membersihkan jiwa seseorang dan kemampuan untuk meningkatkan energi mental dan memungkinkan seseorang untuk memahami semuanya adalah barang langka. Sua, Zhao Feng dengan cepat memasukkan beberapa tetes embun tunas bambu langit bulan surya ke dalam labu spiritual hijau. The Green Spiritual Labu adalah item interspatial unik yang memiliki kemampuan untuk menyimpan item segar dan kehilangan energi dari mereka akan ditekan seminimal mungkin. Misalnya, karung racun yang Zhao Feng dapatkan sebelumnya akan kehilangan racunnya setelah meninggalkan tubuh kalajengking, tetapi jika dimasukkan ke dalam labu spiritual hijau, kerugiannya akan berkurang seminimal mungkin. Nilai dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew tepat di bawah buah gelas darah, jamur racun yin, dan harta karun teratas lainnya. Pencuri, jangan mencoba menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Para jenius dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan menyerbu. Meskipun labu spiritual hijau dan batu penanda langit yang Zhao Feng temukan sebelumnya juga berkualitas tinggi, nilai dan kegunaannya sama sekali tidak sebanding dengan embun tunas bambu langit bulan surya. Jika saya bisa mendapatkan 1 atau 2 tetes dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dan membersihkan jiwa saya, kemungkinan saya mencapai True Lord Rank akan meningkat 20-30%. Beberapa puncak jenius True Mystic Rank menggunakan teknik rahasia dan kartu tersembunyi mereka untuk menyerang Zhao Feng. Zhao Feng tidak panik saat melihat beberapa tetes yang tersisa dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew di atasnya. Sua, sosoknya melintas dan mundur puluhan yard dan memanggil 2 mayat hantu perunggu hijau di depannya. Embun ini sangat tidak efektif jika diminum terus-menerus. Beberapa tetes sudah cukup untukku. Zhao Feng dengan cerdas mundur dan tidak mengambil sisa embun. Meskipun dia kuat, dia tidak ingin menjadi musuh lebih dari selusin orang jenius. Sudah ada 6-7 puncak True Mystic Ranks di sini dan sebagian besar yang tersisa berada di tahap akhir True Mystic Rank, masing-masing dengan kekuatan keajaiban yang luar biasa pada Secret True Dragon Gathering. Saya hanya ingin 1 tetes embun rebung surya lunar sky. Siapapun yang menghalangi saya akan mati. Sebanyak 7 atau 8 jenius mati-matian memperebutkan tetesan embun rebung surya lunar sky. Zhao Feng memerintahkan 2 mayat hantu perunggu hijau untuk pergi di depannya dan mencoba membuat para jenius lain yang mencoba mendekatinya mundur. Terlepas dari 3 True Lord Ranks, kekuatan Zhao Feng adalah salah satu yang teratas di sini dan hanya 2 puncak mayat hantu True Mystic Rank saja yang mampu menghentikan sebagian besar yang lain. Dari sisa 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew, Black Cliff Palace dan Moon Demon Palace masing-masing mendapatkan 1. Pertempuran segera berakhir dan pemenang terbesar jelas adalah Zhao Feng. Pada kenyataannya jika Zhao Feng ingin mengambil semua embun tidak ada yang bisa menghentikannya, tetapi jika dia melakukan itu maka kekuatannya akan diketahui oleh Ye Yanyu. Dia telah memberikan beberapa tetes dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew untuk menghemat kekuatannya dan mempersiapkan masa depan. Namun, meskipun Zhao Feng sengaja bersikap rendah hati, orang-orang dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan memperhatikannya. Garis keturunan mata bocah ini sangat bagus untuk merasakan harta karun. Awasi dia. Kedua belah pihak telah memutuskan apa yang harus dilakukan. Beberapa orang bahkan menyaksikan semua tindakan Zhao Feng dan pandangannya yang tidak sengaja ke arah tertentu menyebabkan mereka menggali lubang setinggi 3 kaki ke tanah. Zhao Feng tidak bisa tidak berpikir bahwa yang lain benar-benar menganggapnya sebagai dewa uang. Sayangnya selama sisa perjalanan hampir tidak ada harta yang sekelas dengan embun rebung surya lunar sky. Mungkin itu karena 3 True Lord Ranks di depan telah menyadari bahwa mereka telah kehilangan banyak harta karun utama dan karenanya sedikit melambat. Embun rebung surya lunar sky juga berharga bagi mereka. Adapun harta yang tidak terlalu bagus, Zhao Feng terlalu malas untuk mendapatkannya dan menjadi kunci rendah. Mereka yang memperhatikannya kecewa. Beberapa menyerah sementara yang lain tidak mau. Tentu saja, harta karun terbaik pergi ke 3 True Lord Ranks, terutama kucing pencuri kecil dan Ye Yanyu. Imbalan gabungan dari Cigui dan Tuan Sejati berjubah darah bahkan tidak sebanyak milik Ye Yanyu. Kultivasi, kekuatan, dan kecepatan Ye Yanyu mencapai puncaknya dan dengan bantuan kucing pencuri kecil itu, sempurna. Kucing pencuri kecil, kamu memang kucing keberuntunganku. Ye Yanyu lebih menyukai kucing pencuri kecil itu. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah bahwa perjanjian darah antara itu dan Zhao Feng belum bubar. Di sisi lain Cigui dan Tuan Sejati berjubah darah menggertakkan gigi mereka dengan kebencian terhadap kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu akan melambaikan cambuk darah ular mistik dan dengan terampil mengambil harta itu. Terkadang harta yang akan mereka dapatkan akan diambil oleh cambuk kucing kecil pencuri itu terlebih dahulu. Kucing ini sangat licik dan harus dijaga setiap saat. Ye Yanyu dengan angkuh melirik ke arah Zhao Feng yang ada di belakang, seolah mengatakan kucing pencuri kecil itu paling cocok denganku.
Ekspresi Zhao Feng redup dan tidak mengatakan apa-apa. Pada titik waktu tertentu, langkah kaki dari 3 True Lord Ranks berhenti. Di depan ada lubang hitam dengan lebar sekitar 100 yard dan dari sana datang desisan panas. Di dalam lubang itu ada puluhan anak kalajengking, seukuran kucing atau guk-guk. Anak-anak kalajengking. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat semua itu dan hati dari 3 pangkat tuan sejati melonjak kegirangan. Ada beberapa lusin di dalam lubang, lebih banyak dari yang diperkirakan. Tunggu, meskipun ada banyak kalajengking muda, hanya sedikit yang memiliki garis keturunan murni seperti kalajengking raksasa kuno. Zhao Feng menyimpulkan setelah memindai mereka dengan mata spiritual Tuhannya. Garis keturunan adalah tentang keberuntungan. Itu tidak berarti bahwa semua anak akan memiliki garis keturunan yang kuat atau dari zaman kuno hingga sekarang, garis keturunan tidak akan langka ini. Di 13 negara hanya ada beberapa lusin dengan garis keturunan termasuk Zhao Feng, Zhao Yufei dan teman-temannya. Selanjutnya, hanya ada satu kalajengking kuno yang benar dan telah dibunuh oleh kelompok tersebut. Oleh karena itu hanya bisa berinteraksi dengan kalajengking lain dan kemungkinan anak-anak mereka memiliki garis keturunan murni diturunkan. Zhao Feng menemukan bahwa dari kalajengking di dalam lubang, hanya 6 atau 7 yang hampir sama dengan kalajengking kuno. Kata-kata hampir sama berarti penampilan fisik mereka. Ini berarti peluang mereka untuk memiliki garis keturunan lebih besar, tetapi tidak pasti. Hahaha, sekelompok anak kalajengking. Para jenius di belakang semuanya sangat bersemangat ketika mereka menyamakan jumlah ini. Ayo pergi semuanya. Meskipun tidak semua ini mungkin memiliki garis keturunan murni, mereka masih memiliki garis keturunan di dalamnya dan jauh lebih kuat daripada hewan peliharaan spiritual normal. Qi Gui memerintahkan. 3 True Lord Ranks menjadi yang pertama dan target mereka jelas adalah anak-anak muda dengan penampilan fisik yang mirip dengan yang lama. Zhao Feng tetap tenang dan tidak memasuki pertempuran. Dalam hal kemurnian garis keturunan, orang-orang yang menjadi tujuan ketiga True Lord Ranks pasti memiliki peluang tertinggi untuk memiliki garis keturunan murni. Namun, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melawan mereka dan Zhao Feng tetap rendah hati dan tidak akan melawan mereka. Mata spiritual Tuhannya juga melirik ke lubang dan retakan di dekatnya. Zhao Feng bisa melihat apakah kalajengking memiliki garis keturunan atau tidak. Dia sedikit kecewa setelah melihat sekeliling. Semakin jauh dari lubang mereka, warna kalajengking semakin tidak murni dan mengesampingkan 3 True Lord Ranks, bahkan para jenius lainnya tidak menginginkannya. Mereka semua telah melihat warna kalajengking yang sebenarnya dan warnanya hitam pekat dengan nuansa metalik. Namun, Zhao Feng lebih suka meluangkan waktu dan memeriksa semua kalajengking ini apakah penampilan mereka tidak murni atau tidak. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci di sudut. Itu adalah kalajengking yang sangat kecil seukuran telapak tangan bayi dan bersembunyi di celah di dinding, memperlihatkan mata merah dingin yang penuh kebencian saat melihat keluar. Dari luar tampak seperti kalajengking berwarna tidak murni dan juga kecil. Namun Zhao Feng menemukan sesuatu yang tidak biasa ketika dia melihatnya. Pertama, kalajengking ini tampaknya cerdas. Meskipun tampaknya menjadi yang termuda, ia tahu cara bersembunyi dan bahkan menarik dirinya lebih jauh. Kedua, kekerasan dindingnya bisa dibandingkan dengan senjata kelas mortal tingkat puncak tetapi itu telah dicakar terbuka oleh kalajengking berwarna yang tidak murni. Akhirnya, Zhao Feng melihat bahwa garis keturunan dalam kalajengking ini mirip dengan kalajengking kuno tetapi juga berbeda. Mungkinkah itu variasi kalajengking raksasa? Hati Zhao Feng tergerak. Ada saat-saat garis keturunan meninggalkan lintasan aslinya dan menjadi berbeda, seperti badan berubah yang dimiliki Zhao Yufei dan Sun Haoyuan. Yah, itu tidak masalah. Aku akan mengambilnya dulu. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mencoba mengendalikan kalajengking. Dalam proses ini Zhao Feng bertemu dengan pertahanan yang kuat dan tangguh yang membuatnya sangat gembira. Terlepas dari garis keturunan, energi mental juga merupakan faktor penting dalam seberapa jauh kalajengking ini bisa mencapai. Zhao Feng masih dapat dengan mudah mengendalikan kalajengking ini karena tingkat energi mentalnya jauh lebih tinggi daripada kalajengking muda. Kalajengking putus-putus melintas di udara dan mendarat di tangan Zhao Feng. Melalui pemeriksaan dekat, Zhao Feng menyadari bahwa titik-titik di permukaan kalajengking telah menghilang dan digantikan oleh cahaya metalik hitam dingin dengan beberapa titik merah tua, yang tampak lebih misterius dan jahat daripada kalajengking raksasa kuno. Variasi macam apa ini agar bisa menyamarkan dirinya sendiri? Zhao Feng diam-diam memasukkan kalajengking muda yang aneh ini ke dalam tas hewan peliharaan spiritualnya. Tepat pada saat ini, pertempuran antara 3 True Lord Ranks telah berakhir dan Ye Yanyu memiliki ekspresi gembira karena dia telah mengambil 2 kalajengking muda berdarah murni. Mata hantu roh jahat. Dalam sekejap kalajengking muda di dalam lubang itu terbelah. 3 True Lord Ranks menerima kalajengking dengan garis keturunan yang lebih murni yang tidak jauh berbeda dari kalajengking raksasa kuno. Di antara mereka,
Ye Yanyu mendapatkan dua kalajengking paling murni yang mana salah satu dari mereka lebih berharga daripada dua raja sejati lainnya. Ini bukan hanya karena kekuatannya. Itu juga karena bantuan kucing pencuri kecil itu. Dari awal sampai sekarang mereka telah ditekan oleh Ye Yanyu dan dengan kucing kecil pencuri Ye Yanyu seperti ikan di dalam air. Setelah kalajengking muda berdarah murni terbelah, pandangan kelompok beralih ke kalajengking tidak murni di dekatnya. Semua kalajengking ini akan memiliki garis keturunan juga dan meskipun jauh lebih redup, mereka masih lebih baik daripada binatang biasa. Karena itu, semua orang masih dengan senang hati menerimanya. Namun, ada satu orang di grup yang tidak banyak bergerak dari awal sampai sekarang. Itu adalah Zhao Feng. Dia seperti sedang menonton pertunjukan dan proses pengambilan kalajengking muda itu dilakukan melalui mata roh Tuhannya, diam dan cepat. Siapa yang mengira bahwa tanpa bergerak dia akan menerima kalajengking muda yang bervariasi? Zhao Feng menyimpulkan bahwa garis keturunan kalajengking muda variabel yang dia dapatkan berada di level 2 dari Ye Yanyu tetapi lebih pintar dan memiliki kemauan mental yang lebih keras. Karena itu adalah variabel, potensinya tidak terukur. Kenapa anak ini tidak bergerak? Bukankah dia orang yang selalu memiliki keberuntungan itu? Para jenius dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan memandang curiga ke arah Zhao Feng dan untuk mengalihkan perhatian Zhao Feng mengeluarkan batu penanda langit kemudian menggilingnya menjadi bubuk dan kemudian melemparkannya ke dua mayat perunggu hijau. Bubuk batu penanda langit mulai meresap ke dalam kulit mayat dan diserap oleh tulang mereka. Orang ini benar-benar bebas, bahkan menggunakan batu penanda langit untuk memperkuat tulang mayat. Sayang sekali, dia hanya membuangnya dan tidak membuat solusi. Para jenius dari Istana Tebing Hitam melihat tindakan Zhao Feng dengan iri dan iri. Zhao Feng tetap tidak bergerak dan menuangkan semua bubuk secara merata di atas keduanya kemudian menggunakan api petir roh sejati yang samar untuk membantu mayat hantu menyerap dan memperkuat tubuh mereka. Dalam situasi normal, Lightning Fire adalah musuh para hantu, tetapi Zhao Feng menemukan bahwa True Spirit Lightning Flame yang samar dapat membantu meningkatkan kecepatan menyerap batu penanda langit. Batu penanda langit dapat memperkuat tubuh, tetapi energinya sangat kacau dan dapat dengan mudah meninggalkan luka tersembunyi. Namun, menggunakan ini untuk memperkuat mayat dan benda mati sangat berguna. Zhao Feng bergumam. Qi Gui mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia melihat Zhao Feng menggunakan True Spirit Lightning Flame yang samar untuk memurnikan mayat hantu. Meskipun tindakan tangan Zhao Feng tampak kikuk dan asing, itu bisa dengan cepat menyerap tingkat batu penanda langit. Dua mayat hantu perunggu hijau yang sedikit bengkak mulai menyusut di bawah api petir roh sejati dan menjadi besar, tetapi tidak bengkak. Meskipun tingkatan dari dua mayat hantu belum meningkat, tubuh dan pertahanan mereka telah meningkat dan dapat mengabaikan hampir semua serangan dari mereka yang berada di bawah True Lord Rank. Qi Gui diam-diam terkejut. Setelah melakukan ini, Zhao Feng kemudian menggunakan garis keturunan es matanya. Permukaan dua mayat perunggu hijau mulai membeku dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam teratai hitam oleh Zhao Feng. Menggunakan api petir untuk memperbaiki dan kemudian es untuk menstabilkan mayat. Qi Gui semakin terkejut. Dia lebih suka percaya bahwa ini semua kebetulan. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru saja memasuki Dao of Course sudah mengetahui teknik pemurnian? Bagaimana dia tahu bahwa Zhao Feng telah mempelajari 40-50% dari teknik rahasia mengontrol 6 hantu mayat? Yang paling penting, mata spiritual Dewa Zhao Feng tampaknya sangat berbakat dalam Dao of Ghost Course dan digunakan dengan sangat lancar. Setelah dibekukan selama beberapa jam oleh garis keturunan mata esku, tubuh dua mayat hantu perunggu hijau ini akan memperkuat tingkatan mereka akan naik sedikit. Kesadaran Zhao Feng kembali dari teratai hitamnya. Saat ini dua mayatnya hampir tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Zhao Feng bahkan menebak bahwa mungkin kedua gabungan ini dapat memblokir peringkat Tuan sejati untuk waktu yang singkat. Segera, tiga True Lord Ranks melanjutkan perjalanan mereka dan Ye Yanyu tidak terlalu memperhatikan Zhao Feng memperbaiki mayat hantunya karena dia tidak menyukai mayat hantu. Pada saat ini dia sedang berenang dalam kegembiraan hadiah yang dibawa oleh kucing pencuri kecil itu. Semua ini jatuh ke mata Zhao Feng dan dia menganggukkan kepalanya paruh pertama dari rencananya berjalan sangat lancar. Dapat dikatakan bahwa rencananya bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Misalnya, mendapatkan embun tunas bambu surya lunar sky dan batu penanda langit di jalan. Zhao Feng diam-diam mengikuti di belakang tiga True Lord Ranks. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di dinding di depan dan surga bumi Yuan Qi menjadi lebih aktif. Mata Zhao Feng berbinar. Dengan lingkungan yang baik seperti itu, sulit untuk tidak menumbuhkan bahan berharga. Seperti yang diharapkan, sosok dari tiga True Lord Ranks di kepala berhenti dan kebahagiaan muncul di wajah mereka. Memang ada satu buah gelas darah. Jika saya memakannya, Blood Demon Reflecting Moon dan kultivasi saya akan meningkat pesat. Pada saat itu kekuatanku akan mencapai 3 besar di antara semua yang ada di reruntuhan. Tubuh berjubah darah True Lord bergetar ringan.
Buah gelas darah adalah sumber yang sangat efektif bagi para pembudidaya dao darah. Bahkan jika itu jatuh ke tangan ahli lain, itu masih merupakan harta karun. Misalnya, Zhao Feng yang memiliki tingkat energi mental dari True Lord Rank. Jika dia mendapatkan buah gelas darah, dia akan dapat mencapai peringkat tuan sejati dengan setengah bulan pengasingan. Pada titik waktu ini, gua itu telah berakhir. Dinding di depan bersinar dan setiap inci tampaknya mengandung kekuatan dan nilai yang luar biasa. Di dinding tumbuh selusin harta kuno, masing-masing bernilai lebih dari embun tembak bambu langit bulan surya yang ditemukan Zhao Feng sebelumnya. Misalnya, ada sekitar 4 hingga 5 harta di level buah gelas darah. Buah gelas darah berukuran sekitar yang pertama dan berwarna merah segar cerah. Itu berair dan mengeluarkan yuan qi yang padat. Zhao Feng berdiri di belakang dan mengamati barang-barang itu dengan tergesa-gesa dengan mata spiritual Tuhannya dan segera menemukan jamur racun yin bumi dan rumput pengembalian kehidupan. Jamur racun yin bumi adalah jamur yang redup dan busuk sedangkan rumput pengembalian kehidupan berwarna hijau dan mengeluarkan aura hidup yang membuat orang lain di dekatnya merasa dekat dengannya. Jamur racun yin bumi ini adalah bahan yang sempurna untuk mayat hantu. Jika saya bisa mendapatkan ini, kekuatan 2 mayat hantu True Lord Rank saya akan meningkat secara dramatis. Qi Gui menekan kegembiraan di hatinya. Dari ketiganya hanya Ye Yanyu yang mengerutkan alisnya. Di lingkungan yang redup ini, sebagian besar harta berbasis yin dan tidak terlalu berharga baginya. Rumput pengembalian kehidupan itu dapat menyelamatkan kehidupan jika saya membawanya kembali ke sekte dan buah gelas darah juga dapat membantu meningkatkan kultivasi saya. Mata Ye Yanyu berbinar dan dia mulai berdiskusi dengan kucing kecil pencuri itu. Miao Mia, kucing kecil pencuri itu melakukan beberapa tindakan. Ide bagus. Aku harus menghancurkan beberapa item dari jalan jahat jika tidak berguna bagiku. Ini berarti bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan juga. Ye Yanyu mengangguk dan tersenyum. Rencana si kucing pencuri kecil itu sangat mematikan. Dari lebih dari selusin harta di sini, tidak ada sepertiga yang berguna bagi Ye Yanyu. Dia jelas tidak bisa memberikan sisa-sisa kedua sisi lainnya dan menghancurkan jauh lebih mudah daripada mendapatkan. Pergi. Kita tidak bisa membiarkan jalang Ye Yanyu ini menghancurkan kesempatan kita. Pemuda berjubah darah dan Qi Gui bertukar pandang dan keduanya menyerang Ye Yanyu saat dia bergerak. Semuanya pergi. Elit lain dari puncak True Mystic Rank juga mulai mendukung Qi Gui dan pemuda berjubah darah. Pada saat kritis ini kedua belah pihak bekerja sama untuk menghadapi Ye Yanyu. Frustrasi dari dua raja sejati dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan karena mereka ditekan oleh Ye Yanyu sepanjang jalan akhirnya dilepaskan. Bagaimanapun, harta di dinding adalah tingkat atas dan dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka secara dramatis. Kedua True Lord bersedia melawan Ye Yanyu untuk itu. Aye, kenapa tidak duduk saja dan bicara baik-baik? Zhao Feng berpura-pura menghela nafas dan mundur ke sudut, menandakan dia tidak ingin berpartisipasi. Kekuatannya hanya di bawah 3 tuan sejati dan melihatnya mundur tidak ada yang datang untuk menyerangnya. Pada kenyataannya, Zhao Feng menyukai situasi ini. Qi Gui dan Ye Yanyu juga memperhatikan tindakan Zhao Feng. Mereka awalnya mengira Zhao Feng akan mencoba mengambil 1 atau 2 hal, tetapi yang dilakukan Zhao Feng hanyalah duduk di sudut dan tampaknya tidak tergerak oleh harta di dinding. Bukan karena Zhao Feng tidak menginginkannya, hanya saja dia tidak bisa. Harta karun ini telah diblokir oleh 3 True Lord Ranks dan sisa-sisa pertempuran mereka dapat dengan mudah membunuh puncak True Mystic Rank. Yang paling penting, ini adalah momen kritis dari rencananya. Ye Yanyu, mundur 10 yard dan tunggu sampai aku mengambil 1 atau 2 harta. True Lord Rank yang berjubah darah melambaikan bilah bulan di tangannya dan udara tampak terkikis oleh warna darah dan terus menyapu ke arah Ye Yanyu. Pergi. Qi Gui pertama kali memanggil mayat True Lord Rank untuk menjerat Ye Yanyu dalam pertempuran jarak dekat. Mata jahat hitam. Sebuah titik muncul di mata putih mengerikan Qi Gui. Garis keturunan mata, Black Weak Eye. Mata jahat hitam, mata hantu roh jahat. Lingkaran hitam mulai muncul di mata Qi Gui dan aura energi mental yang dingin langsung menyelimuti Ye Yanyu. Jantung Zhao Feng melonjak saat dia merasakan energi mental yang melengking. Mata spiritual Tuhannya melihat hantu pucat menjulurkan cakar mereka dan menikam, meraih, menggigit di sekitar Ye Yanyu. Adegan ini sepertinya datang langsung dari neraka. Menunggu pai jatuh dari langit. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat garis keturunan mata yang aneh dan menakutkan. Hantu tak terlihat mengulurkan cakar putih mereka dan terus meraih tubuh Ye Yanyu dan membuka mulut mereka dan menggunakan lidah berdarah mereka untuk menjilat dengan rakus. Adegan di depan mata mereka mirip dengan tanah terlarang 100 kuburan. Itu membuat tulang seseorang menjadi dingin. Kekuatan ini tidak terlihat, tetapi ada di antara dunia energi fisik dan mental. Meskipun mata terbuka tidak bisa melihatnya, tubuh secara naluriah akan merasa dingin dan jijik.
Mata hantu roh jahat. Sepertinya kakak Cigui menjadi serius sekarang dan bahkan telah menggunakan skill terlarang ini. Begitu seseorang dikunci oleh mata hantu roh jahat. Bahkan True Lord Rangs mungkin hancur dan terkikis oleh hantu. Esensi darah mereka juga akan terus dimakan. Para jenius dari Istana Tebing Hitam sangat bersemangat dan penuh harap. Dalam situasi normal, Cigui tidak akan menggunakan mata hantu roh jahat dengan mudah karena menggunakan keterampilan ini membutuhkan harga yang mahal. Alis Ye Yanyu berkerut dan merasa bahwa kekuatan tempurnya sedang dibatasi. Jeritan terdengar di benaknya yang mengguncang kesadarannya. Kerusakan paling langsung adalah esensi darahnya hilang terus-menerus. Garis keturunan mata ini memang menakutkan dan merepotkan. Sayangnya, itu perlu mengumpulkan jiwa dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menggunakannya. Zhao Feng merasa sedikit menyesal. Mata spiritual Tuhannya tidak dapat menyalin setiap keterampilan karena banyak yang didasarkan pada atribut khusus atau garis keturunan. Misalnya, mata hantu roh jahat Cigui didasarkan pada mata jahat hitam miliknya. Namun, Zhao Feng tidak takut dengan mata hantu roh jahat. Mata Dewa Api Petirnya melawan sebagian besar teknik Istana Tebing Hitam, termasuk mata hantu roh jahat. Pada titik waktu ini Zhao Feng malah mengkhawatirkan Ye Yanyu. Jika Ye Yanyu kalah maka rencanaku akan dipaksa untuk berubah, dan kesulitannya akan meningkat beberapa kali lipat. Zhao Feng diam-diam menonton dan tidak berpartisipasi. Rencananya bisa berjalan lancar selama Ye Yanyu menekan dua True Lord Rangs atau setara dengan dua lainnya. Jadi Istana Tebing Hitam hanya tahu trik sampingan yang jahat ini setelah puluhan ribu tahun. Tidak heran mereka berada di peringkat terakhir dari 3 sekte. Ye Yanyu tiba-tiba mencibir dingin. Memurnikan esensi langit bulan, Ye Yanyu berteriak dan tangannya terentang. Pada saat ini dia tampak suci dan berbudi luhur. Seketika cahaya bulan yang terang bersinar darinya dan segala sesuatu dalam radius 10 yard termasuk rumput, batu dan batu mulai menguap. Hantu-hantu di sekitar Ye Yanyu mulai memekik setelah disinai oleh cahaya bajik itu. Bahkan kerangka bergaris perak True Lord Rank mulai merokok. Purifying Moon Sky Essence milik Ye Yanyu dapat melawan Dao of Ghost sampai tingkat tertentu dan langsung menyelesaikan masalah. Namun, pada saat ini, True Lord Rank yang berjubah darah juga menggunakan keterampilan yang mematikan. Roh pemakan bulan darah. Jubah darah True Lord Rank mengepak, dan bulan darah mulai terbentuk di udara. Bulan darah besar menyebabkan cahaya bulan darah tak terbatas jatuh dan berbenturan dengan Purifying Moon Sky Essence Ye Yanyu, menyebabkan asap hijau menggelembung. Selanjutnya, mulut besar terbuka di bulan darah yang mengunci Ye Yanyu. Ekspresi Ye Yanyu berubah saat dia merasakan kekuatan menarik tubuhnya ke arah mulut. Blood Moon Devouring Spirit juga bisa langsung menyerap darah target bahkan dari jauh. Roh pemakan bulan darah ini adalah keterampilan terlarang yang sangat dominan yang dapat melahap esensi dari segala sesuatu dalam radius 100 yard. Dengan memusatkannya ke beberapa yard, kekuatannya meningkat secara dramatis. True Lord Rank yang berjubah darah tertawa dingin. Skill Blood Moon miliknya dan skill Purifying Moon milik Ye Yanyu saling membalas hingga level tertentu. Langkah ini telah membantu Cigui dan membalikkan keadaan. Bagus. Cigui tertawa dan sekali lagi memanggil mata hantu roh jahat untuk memblokir Ye Yanyu dan terus menghisap darahnya. Teknik rahasia dari dua True Lord Ranks tidak mempengaruhi satu sama lain dan malah saling membantu karena mereka adalah elemen Yin. Kakak senior Cigui, kami akan memberikan segalanya untukmu. Saudara Sue, kita akan mengalahkan wanita jalang ini bersama-sama. Para murid dari dua sekte mendukung dari jauh. Misalnya, mereka dari Istana Tebing Hitam memanggil hantu untuk meningkatkan kekuatan mata hantu roh jahat dan para jenius dari Istana Setan Bulan menuangkan ki bulan darah mereka ke bulan darah di udara, meningkatkan kemampuan roh pemakan bulan darah. Tak terlihat, kekuatan kedua teknik rahasia hampir 2 kali lipat dan benar-benar mampu menekan Ye Yanyu. Sky Moon 9 tebasan, kilatan dingin melintas di mata Ye Yanyu saat pedang transparan muncul di tangannya. Mata terbuka hanya bisa melihat 8 atau 9 kilatan terang dari tebasan sinar bulan yang menghancurkan ke arah hantu. Ledakan. Kilatan ini menyebabkan seluruh gunung bergetar dengan setiap serangan. Retakan. Lengan kerangka True Lord Rank Cigui terputus dan luka muncul di Blood Moon saat mulai tidak stabil. Cahaya bulan sepertinya bisa menembus apa saja dan bahkan hantu di sekitarnya pun rusak. Tebasan 9 bulan langit. Sungguh keterampilan pedang yang menakutkan. Setiap serangan mampu membunuh True Lord Rank normal secara langsung. Selanjutnya, setiap serangan adalah setelah yang pertama dan meningkatkan kekuatan. Meskipun Zhao Feng bukan orang yang menghadapinya, dia masih bisa merasakan kekuatan tebasan yang menghancurkan. Ketika tebasan 9 bulan langit mencapai goncangan pedang kelima muncul di Cigui dan darah menutupi mata Tuan sejati dan memiliki tanda-tanda mundur. Hantu mata hantu roh jahat Cigui memekik saat mereka mati, dan keterampilan garis keturunan matanya terpaksa berhenti.
Pedang keenam melintas di udara dan mengirim kerangka True Lord Reng Qi Gui mundur puluhan yard. Luka berdarah tertinggal di tubuh Qi Gui dan wajahnya sedikit pucat. Segera setelah pedang ke-8 menghancurkan bulan darah dan udara malah dipenuhi dengan cahaya bulan yang tak terbatas. Wah! Darah berjubah True Lord Reng meludahkan seteguk darah saat dia mundur dan luka langsung ke tulang bisa terlihat. Saat pedang ke-9 hendak menyingkat, sosok Ye Yanyu goyah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Esensi darahnya dan Yuan Qi habis, dan tebasan bulan langit ke-9 tidak sepenuhnya terbentuk pada akhirnya. Jadi itulah yang terjadi. Ye Yanyu hampir tidak bisa menggunakan Sky Moon Nine Slashes di tempat pertama dan setelah dirusak oleh keterampilan rahasia dari dua True Lord Reng, pedang ke-9-nya tidak dapat dilepaskan. Zhao Feng tahu situasinya lebih baik sebagai penonton. Baik Qi Gui dan Tuan Sejati berjubah darah menghela nafas. Hingga saat ini Ye Yanyu masih memiliki keunggulan dan melukai kedua lawannya dengan Qi Gui menderita kerugian terberat. 3 hingga 4 murid di dekatnya telah terbunuh dan kebanyakan dari mereka berada di puncak True Mystic Rank. Zhao Feng tidak bisa tidak merasa beruntung karena dia tidak mengganggu 3 peringkat Tuan Sejati. Pada kenyataannya, menurut rencana, Zhao Feng tidak akan dan tidak perlu melakukan apapun. Mata Zhao Feng berbinar lalu kembali ke ekspresi kasual aslinya. Pada titik waktu ini, ketiga True Lord Ranks berada di jalan buntu dan terluka. Mereka menggunakan setiap napas untuk beristirahat dan bersiap untuk serangan berikutnya. Zhao Feng merasa itu membosankan dan meminum setetes Solar Lunar Sky Bambu Dew. Zhao Feng merasa energi mentalnya mulai dibersihkan dan merasa sangat segar, seolah-olah dia telah dicuci oleh matahari dan bulan. Embun rebung Surya Lunar Sky dapat membersihkan dan menguatkan jiwa sekaligus menyembuhkan pikiran. Efek lainnya adalah meningkatkan energi mental dan pemahaman. Setelah menggunakan drop ini Zhao Feng merasa pikirannya menjadi lebih jernih dan tingkat energi mentalnya berada di sekitar tahap awal dari True Lord Rank. Setelah saya sepenuhnya menyerap penurunan ini, tingkat energi mental saya akan sepenuhnya terkonsolidasi pada tingkat True Lord Rank tahap awal. Perhatian Zhao Feng kembali ke situasi. Dari awal sampai sekarang dia duduk di tempat yang sama dan tidak memiliki tanda untuk berpartisipasi. Seolah-olah dia hanya seorang penonton. Anak ini masih memiliki pikiran untuk berkultivasi sekarang. Apakah dia pikir kue akan jatuh dari langit ke atasnya? Para jenius dari dua sekte memandang aneh ke arah Zhao Feng dan bahkan 3 True Lord Ranks memperhatikan Zhao Feng dari sudut mata mereka. Bagaimanapun, kekuatan pertempuran Zhao Feng adalah yang teratas di antara mereka yang berada di bawah pangkat Tuan Sejati dan bisa mengubah hasilnya jika dia bergerak pada akhirnya. Namun, Zhao Feng duduk diam dan tidak bergerak. Tepat pada saat ini situasinya berubah. Sua-sua, baik Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu bergerak pada saat yang sama dan melompat ke arah harta karun di dinding. Hentikan dia, ekspresi Qi Gui dan pemuda berjubah darah berubah seketika, dan keduanya mencegatnya. Kucing pencuri kecil itu menghilang dan Ye Yanyu menggunakan 2 tebasan bulan langit untuk memaksa kembali 2 peringkat Tuan Sejati. Rumput yang mengembalikan kehidupan. Ye Yanyu mencabut rumput suci. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melambaikan cambuk darah ular mistiknya dan mengeluarkan buah gelas darah. Buah gelas darahku. Pemuda berjubah darah menyerbu ke arah kucing pencuri kecil dengan mata melotot. Kucing pencuri kecil itu tersenyum ketika mengambil buah gelas darah lalu dengan gesit melompat ke arah jamur racun yin bumi dan menggigitnya. Berhenti. Jamur racun yin bumiku. Qi Gui berseru saat dia hampir menjadi gila. Ini adalah bahan yang sempurna untuk meningkatkan mayat hantu. Namun, Ye Yanyu memblokir mereka dan mereka hanya bisa menyaksikan kucing pencuri kecil itu mengambil buah gelas darah dan menelan jamur racun yin bumi. Duduk. Pada saat ini sementara yang lain berjuang untuk harta karun, Zhao Feng mendapatkan pemahaman dari embun tembak bambu langit bulan surya. Dia tetap tidak tergerak oleh persaingan antara 3 True Lord Ranks dan tanpa ekspresi bahkan ketika kucing pencuri kecil itu mengambil buah gelas darah. Tidak melakukan apa-apa. Dia seperti orang suci yang hanya fokus pada kultivasi. Lagi pula, yang lainnya hanyalah bantuan dari luar. Menurut rencana, aku tidak perlu melakukan apapun. Mata Zhao Feng sesekali berbinar. Dari awal sampai sekarang dia terjebak pada titik ini dan tidak bergabung dalam kompetisi antara 3 True Lord Ranks. Ketika kucing pencuri kecil itu menelan jamur racun yin bumi, Zhao Feng menganggukkan kepalanya secara rahasia. Awal dari rencananya telah berhasil. Namun, kucing pencuri kecil itu sekarang juga dalam situasi berbahaya. Itu telah mengambil buah gelas darah, item yang dapat meningkatkan kultivasi secara dramatis dan merupakan sesuatu yang darahnya akan mempertaruhkan nyawanya. Tinggalkan buah gelas darah. Tuan Sejati berjubah darah melompat ke arah kucing pencuri kecil itu. Kucing orang pembawa sial ini menelan jamur racun yin bumiku. Qi Gui sangat marah sehingga dia mulai gemetar. Dibandingkan dengan buah gelas darah, dia lebih suka jamur racun yin bumi.
Dia memerintahkan kerangka True Lord Rank untuk memblokir Ye Yanyu sambil mencari kucing pencuri kecil itu sendiri. Kucing kecil hati-hati. Ye Yanyu mengungkapkan ekspresi khawatir. Dua True Lord Rank telah meninggalkannya dan langsung menuju ke arah kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu harus berlari ke arah yang berlawanan karena tidak bisa pergi ke Ye Yanyu dan arah ini berada di jalur Zhao Feng. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu melintas ke arah Zhao Feng yang sedang duduk. Kucing kecil pencuri. Hati Ye Yanyu bergerak dan memikirkan sesuatu tetapi dia tidak menghentikannya. Bagian, ini akan menguji kesetiaan kucing kecil pencuri itu. Sua, kucing pencuri kecil itu menghilang ketika mendarat di Zhao Feng. Berat, serahkan kucing itu. Darah berjubah Tuan Sejati dan Qi Gui menyerang Zhao Feng dan yang terakhir melompat ketakutan. Ini adalah dua peringkat Tuan Sejati dan bukan yang normal pada saat itu. Dia tidak bisa membawa mereka. Ini berarti bahwa kucing kecil pencuri itu telah membawa bencana bagi Zhao Feng, pemilik aslinya. Tidak heran, Ye Yanyu menghela nafas. Jadi, kamu ingin menggunakannya untuk menghabisiku. Zhao Feng dengan marah menarik telinga kucing pencuri kecil itu dan membuangnya. Reaksinya sangat cepat dan melihat melalui rencana, kucing pencuri kecil itu. So, cambuk darah ular mistik kucing pencuri kecil itu masih melilit gelas darah saat dibuang. Tinggalkan buah gelas darah. Darah berjubah True Lord Rank dan Qi Gui melompat ke arah kucing pencuri kecil itu dengan mengerikan. Kucing kecil. Ye Yanyu segera bergegas menyelamatkan kucing kecil pencuri itu dan bertarung dengan dua True Lord Rank sedangkan Zhao Feng duduk kembali. Dalam situasi saat ini Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil memiliki keunggulan mutlak. Buah gelas darah dan rumput yang mengembalikan kehidupan keduanya telah diambil oleh Ye Yanyu dan bahkan jamur racun Yin Bumi telah ditelan oleh kucing pencuri kecil itu. Kesuksesan. Zhao Feng menyaksikan situasi kacau dan diam-diam melihat ke dalam item interspatialnya. Segera, Zhao Feng menemukan jamur racun busuk di dalam gelang interspatialnya. Jamur racun Yin Bumi, milikku. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi gembira. Ini adalah target sebenarnya Zhao Feng. Jika Zhao Feng benar-benar harus memilih antara jamur racun Yin Bumi dan buah gelas darah, dia pasti akan memilih yang pertama. Jamur racun Yin Bumi adalah bahan tingkat atas untuk mayat hantu dan bahkan Qi Gui akan menjadi gila karenanya. Setelah saya menggunakan ini pada mayat hantu perunggu hijau saya, itu pasti bisa mencapai True Lord Rank. Zhao Feng menekan kegembiraan di hatinya. Selanjutnya, jamur racun Yin Bumi memiliki efek lebih dari ini. Ini adalah salah satu bahan utama untuk membuat racun. Jika jamur racun Yin Bumi ini digunakan dengan karung racun kalajengking raksasa saya, racunnya akan lebih mematikan dan begitu mayat perunggu hijau saya mencapai peringkat Tuan Sejati dan menambahkan dua racun ini, itu akan jauh lebih efektif daripada meningkatkan kekuatan saya. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang dan dia menahan gelombang kegembiraan. Rencananya sudah dimulai sejak melihat kalajengking raksasa itu. Pertama, racun kalajengking raksasa bisa membunuh mereka yang berada di True Lord Rank tanpa keraguan. Ini menunjukkan betapa mematikannya racun ini. Zhao Feng juga berpikir tentang bagaimana racun akan menjadi lebih lemah setelah diterapkan pada mayat dan tingkat mayat tidak cukup tinggi, sehingga tidak dapat mengancam mereka yang berada di peringkat Tuan Sejati bahkan dengan karung racun. Karena itu, poin kuncinya masih jamur racun Yin Bumi. Jamur racun Yin Bumi dapat meningkatkan kekuatan mayat hantu dan mengkompensasi hilangnya kekuatan dalam karung racun dan bahkan memperkuatnya lebih jauh. Langkah paling utama Zhao Feng telah selesai. Dia memiliki jamur racun Yin Bumi. Hanya memikirkan bagaimana mayat hantu True Lord Rank dengan racun yang bisa membunuh mereka yang berada di True Lord Rank itu menakutkan. Sua, Zhao Feng dengan cepat memasukkan jamur racun Yin Bumi ke dalam benda teratai hitamnya dalam situasi kacau. Alasan lain dia memilih jamur racun Yin Bumi dan bukan buah gelas darah adalah karena jika dia mencapai peringkat Tuan Sejati, itu akan menyebabkan Ye Yanyu waspada dan waspada. Oleh karena itu, jika dia ingin tetap berada di sisi sekte spiritual bulan murni, itu akan sulit. Selanjutnya, setelah makan buah gelas darah, dia akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk mencapai peringkat Tuan Sejati dan di reruntuhan Sein Ungu yang berbahaya ini, di mana Zhao Feng akan menemukan waktu. Itu bukan hanya satu langkah dari tahap akhir True Mystic Rank ke True Lord Rank. Oleh karena itu Zhao Feng menyerah pada buah gelas darah karena terlalu sulit. Jamur racun Yin Bumi tidak banyak berguna bagi Ye Yanyu dan tidak akan menarik perhatiannya setelah diambil oleh kucing kecil pencuri itu. Lagi pula, kucing kecil pencuri itu memakan banyak sumber daya setiap hari. Senyum muncul di wajah Zhao Feng. Pada saat ini, siapa yang mengira bahwa Zhao Feng akan memiliki jamur racun Yin Bumi dengan tidak melakukan apa-apa? Qi Gui masih mengira jamur racun Yin Bumi ada di perut kucing kecil pencuri itu dan sedang dicerna. Bahkan Ye Yanyu akan tertipu. Saat kucing kecil pencuri itu menghilang,
ia telah menempatkan jamur racun Yin Bumi di dalam gelang interspatial Zhao Feng. Kucing pencuri kecil memiliki kemampuan ini ketika lahir, dan Zhao Feng sakit kepala ketika sumber dayanya dimakan oleh kucing pencuri kecil, namun pada saat kritis ini kemampuan kucing pencuri kecil itu berguna. Di dalam teratai hitam, Zhao Feng mengendalikan situasi di dalam dengan mata spiritual Tuhannya. Dua mayat perunggu hijau memiliki lapisan es yang menutupi mereka dan tidak bergerak. Dua mayat, satu jamur racun Yin Bumi. Itu pasti akan cukup untuk seseorang mencapai peringkat Tuan sejati dan akan memiliki sisa ekstra, tetapi itu akan sia-sia. Zhao Feng berpikir dan akhirnya membagi jamur racun Yin Bumi menjadi dua, masing-masing memberikan setengahnya kepada mayat perunggu hijau. Ini berarti bahwa kekuatan jamur racun Yin Bumi akan digunakan sepenuhnya. Dengan penguatan batu penanda langit sebelum mereka masing-masing memiliki peluang 80% untuk mencapai peringkat Tuan sejati dengan setengah jamur racun Yin Bumi. Zhao Feng menghitung. Jika dia tidak mendapatkan batu penanda langit sebelumnya dan memperkuat keduanya, Zhao Feng akan fokus hanya pada satu, tetapi sekarang dia memutuskan untuk mencoba keduanya karena racun adalah poin kunci dalam mengancam pangkat Tuan sejati. Dua mayat perunggu hijau segera memakan jamur racun Yin Bumi dan jamur racun Yin Bumi memang layak menjadi item tingkat atas untuk meningkatkan mayat. Ketika dua mayat hantu memakannya, mereka mulai merokok dengan udara erosi dan kekuatan mereka meningkat dengan cepat di dalam teratai hitam. Hanya dibutuhkan 2 hingga 3 hari agar kekuatan dua mayat hantu ini sebanding dengan level True Lord Rank dan paling banyak hanya akan sedikit berkurang. Setelah itu saya akan menambahkan karung racun kala jengking ke dalamnya. Hehehe, ini penuh dengan harapan. Zhao Feng mendapatkan kembali kesadarannya dari teratai hitam dan pada saat ini pertempuran antara 3 True Lord Rank telah memasuki tahap akhir. Ye Yanyu dan kucing pencuri kecil itu mengambil setidaknya setengah dari harta karun itu dan menghancurkan beberapa lainnya. Jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka setidaknya bisa melemahkan lawan. Jika jamur racun Yin Bumi yang ditelan kucing pencuri kecil itu jatuh ke tangan Qigui, kekuatan tempurnya akan meningkat drastis. Oleh karena itu, di mata Ye Yanyu, kucing kecil pencuri itu telah menghancurkan jamur racun Yin Bumi dan melemahkan peluang penguatan lawan. Qigui dipenuhi dengan kebencian dan kengganan. Jika dia bisa mendapatkan jamur racun Yin Bumi, setidaknya satu dari mayat hantunya akan mencapai tingkat akhir True Lord Rank. Seseorang harus tahu dari 10 Tuan sejati yang memasuki reruntuhan, hanya 3 yang telah mencapai tingkat Tuan sejati tahap akhir. Sayangnya, harta karun yang sempurna ini telah dimakan oleh kucing kecil pencuri itu. Di sisi lain, True Lord Rank berjubah darah juga menggertakkan giginya saat buah gelas darah akhirnya diperoleh oleh Ye Yanyu. Meskipun itu bukan yang paling cocok untuk Ye Yanyu, itu masih memungkinkan kultivasinya meningkat. Namun, Ye Yanyu tidak segera memakannya karena dia tidak memiliki kesempatan untuk memakannya. Dia telah diserang oleh teknik terlarang dari 2 True Lord Rank sebelumnya dan sedikit terluka. Meskipun dia menekan keduanya pada akhirnya, dia membayar harga yang mahal dan kontribusi kucing pencuri kecil itu tidak terukur. Harta karun di dinding segera terbelah dan Zhao Feng duduk di tanah dari awal hingga akhir, tidak pernah berpartisipasi. Jenius dari 3 kekuatan semua tampak aneh ke arah Zhao Feng. Pada saat ini, Zhao Feng hampir sepenuhnya menyerap tetesan pertama tembak embun bambu langit bulan surya dan tingkat energi mentalnya sebanding dengan tahap awal True Lord Rank. Akhirnya, dia berdiri. Dewi Ye. Zhao Feng menemukan Ye Yanyu. Apa? Setelah pertempuran yang sulit, Ye Yanyu terluka dan wajahnya sedikit pucat. Aku ingin 2 tetes Elixir of Life dari Life Returning Grace atau setengah dari Life Returning Grace. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Apa? Ye Yanyu tidak yakin apakah dia mendengar dengan benar. Dia telah berjuang untuk hidupnya untuk mendapatkan kehidupan ini kembali rumput dan orang ini tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk di sana sepanjang waktu. Dan sekarang dia ingin setengah. Memblokir jalan. Apa? Ini mungkin. Para jenius dari Istana Tebing Hitam dan Istana Iblis Bulan di dekatnya tampak aneh ke arah Zhao Feng. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk di belakang sementara yang lain berjuang untuk harta karun. Sisi sekte spiritual bulan murni hanya memiliki Ye Yanyu dan dia telah menghancurkan orang-orang yang hadir sendirian. Setelah Ye Yanyu menuai hasil yang dia minta untuk kehidupan berharga yang mengembalikan rumput. Bahkan mereka yang berasal dari Istana Iblis Bulan dan Istana Tebing Hitam tidak tahan menyaksikan ketidakberdayaan seperti itu. Namun, Zhao Feng bertindak sangat percaya diri, seolah-olah dia yakin Ye Yanyu akan memberikannya padanya. Mimpi indah. Ye Yanyu memberikan mata putih kepada Zhao Feng. Dia tidak keberatan Zhao Feng mengambil beberapa bagian dari kalajengking raksasa karena organ di dalamnya kotor dan berdarah. Namun, Life Returning Grace berbeda. Nilainya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan karung racun kalajengking raksasa. Selanjutnya, rumput pengembalian kehidupan adalah kehidupan kedua bagi siapapun dan Zhao Feng tidak melakukan apapun ketika mereka berpikir.
Memikirkan hal ini saja sudah membuat Ye Yanyu marah. Dia bahkan ragu apakah akan merekomendasikannya ke sekte spiritual bulan murni atau tidak. Menurut kesepakatan kita, kamu perlu membantuku 3 kali. Biarkan waktu ini dihitung sebagai 1. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi dan Ye Yanyu berhenti. Menurut kesepakatan di antara mereka, ini memang benar. Zhao Feng sudah menggunakan satu kesempatan untuk membantu ketika Ye Yanyu melindunginya dan Zhao Feng jelas akan pergi ke kesempatan kedua sekarang. Hehe, kesepakatan kita adalah aku akan membantumu 3 kali tetapi tidak termasuk memberimu item gratis. Ye Yanyu tersenyum. Dia bukan seseorang yang akan membiarkan Zhao Feng memotongnya dengan bebas. Zhao Feng terdiam sesaat sebelum berkata dengan gigi terkatup, kamu tidak tahu malu. Bantuan saya kepada Anda jelas tidak bisa tanpa batas atau batasan. Jika Anda ingin saya mati, apakah saya akan bunuh diri? Jika Anda mengatakan kepada saya untuk memberikan segalanya kepada Anda, apakah saya harus melakukannya? Ye Yanyu tertawa dingin. Miao Mia, kucing pencuri kecil itu bertepuk tangan untuk Ye Yanyu dengan gembira. Mata Zhao Feng menyipit dan meskipun Ye Yanyu telah ditipu olehnya dan kucing kecil pencuri itu, dia jelas bukan orang bodoh yang akan memberikan keuntungan begitu mudah baginya. Apakah kamu ingin Life Returning Grace menyelamatkan nyawa seseorang yang penting? Jika Anda membubarkan perjanjian darah antara Anda dan kucing pencuri kecil itu, saya dapat mempertimbangkannya. Mata Ye Yanyu bersinar saat dia mendekati kebenaran. Hanya berutang budi pada seseorang. Zhao Feng berbalik dan berjalan ke sisi lain. Dia mengira Ye Yanyu tidak setuju tetapi Zhao Feng tidak panik. Dia masih memiliki 2 cara untuk mendapatkan rumput pengembalian kehidupan. Pada saat ini para jenius dari 3 pihak masih mencari harta karun di dekatnya tetapi Zhao Feng tidak berpartisipasi. Setelah pertarungan, ketiga True Lord Rangs terluka dan Ye Yanyu berjalan keluar dari gua untuk menemukan tempat yang tenang untuk pulih. Luka erosi di jiwaku sangat sulit untuk disembuhkan. Ye Yanyu duduk bersila dengan ekspresi sedikit pucat. Tubuh fisiknya telah terluka ringan selama pertarungan dan kerusakan utama adalah esensi darah serta jiwanya. Bagaimanapun, dalam pertempuran, Qi Gui dan pemuda berjubah darah itu sama-sama menggunakan teknik terlarang yang Ye Yanyu hadapi. Ye Yanyu menggunakan banyak pil spiritual berharga yang memulihkan Yuan Qi-nya tetapi kecepatan pemulihannya untuk esensi darahnya jauh lebih lambat. Yang paling sulit untuk disembuhkan adalah kerusakan pada jiwanya yang disebabkan oleh mata hantu spiritual jahat Qi Gui. Kerusakan pada jiwa tidak bisa disembuhkan dengan cepat. Bahkan jika kamu menggunakan Life Returning Grace, itu hanya akan memulihkan kekuatan hidupmu tetapi tidak akan banyak berpengaruh pada jiwamu. Zhao Feng berkata perlahan. Apa, Anda tahu obat? Ye Yanyu mendengus dan melepaskan aura True Lord Rank-nya untuk mengguncang surga bumi Yuan Qi di dekatnya untuk memberi sinyal kepada Zhao Feng agar tidak melakukan gerakan apapun seolah-olah dia tidak berada di puncaknya. Dia bisa membunuh Zhao Feng semudah membalik telapak tangannya. Saya akan berpikir bahwa Anda memiliki 1 atau 2 pil spiritual yang membantu memulihkan jiwa tetapi akan memakan waktu setidaknya setengah bulan dan tidak akan menjamin luka untuk sepenuhnya sembuh. Zhao Feng tersenyum tipis dan Ye Yanyu terkejut karena apa yang dia pikirkan hampir sama persis dengan situasinya. Ini berarti bahwa Ye Yanyu membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai puncaknya dan reruntuhan Sein Ungu dipenuhi dengan kekayaan termasuk inti dari reruntuhan, istana berharga reruntuhan. Untungnya saya menemukan beberapa embun rebung surya lunar sky di gua yang dapat membersihkan erosi oleh mata hantu roh jahat. Jika Anda mendapatkan 2 tetes dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew hanya diperlukan 2 atau 3 hari untuk menyembuhkan luka pada jiwa. Plus, itu tidak akan meninggalkan luka tersembunyi. Zhao Feng tersenyum dan berkata, Surya Lunar Sky Bamboo Rebung Embun. Mendengar ini ekspresi Ye Yanyu berubah. Dia jelas telah mendengar tentang efek embun tembak bambu langit lunar matahari sebelumnya. Itu bisa memperkuat energi mental dan pemahaman. Itu bahkan berguna baginya yang berada di tahap akhir dari True Lord Rank. Yang paling penting ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka jiwa. Embun tunas bambu langit bulan surya. Ye Yanyu menggigit bibirnya. Dalam situasinya saat ini dia sangat membutuhkan item ini yang dapat membersihkan jiwa dan dalam hal nilai, embun rebung surya lunar sky hanya di bawah rumput pengembalian kehidupan dan buah gelas darah. Namun, setelah mengatakan ini, Zhao Feng terdiam. Ini adalah jalan keduanya dan dia tidak percaya Ye Yanyu akan menolak ini. Namun, Ye Yanyu sangat tenang dan tidak segera meminta untuk berdagang karena dia khawatir Zhao Feng akan merobeknya secara drastis. Zhao Feng dengan senang hati menunggu dan menggunakan setetes lagi dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew di depan mata Ye Yanyu untuk memperkuat energi mentalnya. Tetesan kedua dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew tidak efektif lagi bagiku, tetapi masih dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan tingkat energi mentalku ke tahap awal True Lord Rank. Zhao Feng mulai memahami dan saat Ye Yanyu pulih, Zhao Feng tidak melupakan 2 mayat perunggu hijau di dalam teratai hitam. Udara kematian dari 2 mayat hantu perunggu hijau mulai mengental dan bau erosi semakin kuat.
Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu dan aura dari dua mayat hantu itu berada pada level True Lord Rank dan energi dari Earth Yin Poison Mushroom hampir habis sepenuhnya. Di luar garis perak gelap telah menggantikan perunggu hijau dan lebih baik menyebutnya mayat racun perak gelap, karena jamur racun yin bumi adalah tanaman yang sangat mematikan dan kedua mayat hantu itu sudah memiliki racun yang kuat. Bahkan jika karung racun kalajengking raksasa tidak ditambahkan pada racun mayat racun perak gelap ini sudah cukup untuk mengancam mereka yang berada di alam roh sejati. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi dipenuhi dengan harapan. Rencana mayat racunnya sekitar 60-70% selesai. Selanjutnya Zhao Feng diam-diam memasukkan karung racun ke dalam teratai hitam dan kemudian menambahkannya pada mayat racun perak gelap secara rahasia di dalam teratai hitam. Dengan tambahan karung racun, garis perak pada dua mayat racun menjadi lebih jelas sekarang. Dalam hal level, dua mayat racun perak gelap ini hampir mencapai 80% dari True Lord Rank tetapi dengan racun mereka, kerusakan sebenarnya mereka jauh melebihi mayat hantu True Lord Rank normal. Zhao Feng memeriksa mereka dengan mata spiritual Tuhannya. Selama dia membesarkan mereka dengan baik, dua mayat racun perak gelap ini akan dapat dengan mudah mencapai peringkat Tuan sejati. Setelah 3 hari istirahat Ye Yanyu akhirnya tidak bisa menahannya dan menemukan Zhao Feng. Ayo berdagang. Suara Ye Yanyu terdengar dari belakang dan senyum muncul di bibir Zhao Feng saat dia menukar 2 tetes Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew dengan 2 tetes Elixir of Life. Elixir of Life sekarang ada di tanganku sekarang. Zhao Feng memasukkan 2 tetes ke dalam labu hijaunya dan Ye Yanyu segera menggunakan 2 tetes dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew untuk meningkatkan kecepatan pemulihannya. Pada periode ini, Zhao Feng berkeliling ngarai misterius mencoba menemukan beberapa harta karun. Para jenius dari Istana Tebing Hitam sedang menuju ke sini serta Qi Gui yang terkemuka sebagian besar telah pulih dan melihat Zhao Feng dan Ye Yanyu yang pulih dari jauh. Matanya berbinar saat mengamati Ye Yanyu dan Zhao Feng. Bahkan jika Ye Yanyu tidak berada di puncaknya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Saudara Qi Gui, Saudara Mo Yu telah mengirim surat panah hantu yang mengatakan dia akan datang dan mendukung kita. Sesosok melintas dan tiba. Hebat, Saudara Mo Yu bahkan sedikit lebih kuat dariku dan kita akan memiliki tingkat kemenangan 60% melawan jiwa yang melukai Ye Yanyu. Setidaknya bocah berambut biru dan kucing licik itu tidak akan bisa kabur. Senyum brutal muncul di wajah Qi Gui. Jenius terkuat dari Istana Tebing Hitam kali ini bukanlah Qi Gui, tapi Mo Yu dan Mo Yu juga memimpin tim yang lebih besar lagi. Saudara Qi Gui, anak itu datang. Gadis yang awalnya memiliki teratai hitam itu menatap pemuda berambut biru yang datang dengan ketakutan. Pendatang baru itu memang Zhao Feng. Semuanya tolong tunggu. Zhao Feng dengan percaya diri memblokir jalan orang-orang dari Istana Tebing Hitam dan Qi Gui dan ekspresi perusahaan meredup saat mereka melepaskan aura hantu mereka yang bahkan akan membuat alam roh sejati yang normal tidak dapat bernapas. Beraninya kamu menghalangi jalan kami. Apakah kamu lelah hidup? Saudara Qi Gui, mari kita bunuh dia. Para jenius dari Istana Tebing Hitam menggertakkan gigi mereka dalam kebencian. Huff. Ekspresi hidung menusuk Qi Gui jatuh saat api putih tampak bersinar di matanya saat dia menatap Zhao Feng tetapi tidak bergerak. Keyakinan dan ketenangan yang ditampilkan Zhao Feng membuatnya curiga bahwa ada tipuan. Perdagangan. Saat ini, Zhao Feng memblokir orang-orang dari Istana Tebing Hitam dengan percaya diri. Zeze, apakah bocah ini ingin membawa kita semua sendirian? Para jenius dari Istana Tebing Hitam memiliki ejekan di wajah mereka tetapi gadis lotus hitam dalam kelompok itu memiliki ketakutan dan kewaspadaan di matanya, tidak berani meremehkan Zhao Feng. Anak, apakah Anda ingin datang ke sisi Istana Tebing Hitam? Karena Anda seorang jenius di Dao of Course, saya dapat mempertimbangkan untuk merekomendasikan Anda. Api putih menyala di mata Qi Gui saat dia menjilat bibirnya dan melirik Ye Yanyu 2 mil jauhnya dari sudut matanya. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Zhao Feng sebelum Ye Yanyu tiba. Namun, Zhao Feng tampaknya tidak memiliki jejak ketakutan saat dia menghadapi orang-orang dari Istana Tebing Hitam. Yang lebih aneh lagi adalah Ye Yanyu yang sedang dalam pemulihan bahkan tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Semua keanehan ini membuat Qi Gui curiga. Apakah Ye Yanyu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng? Mata orang-orang dari Istana Tebing Hitam berbinar tetapi mereka tidak bisa membuat keputusan karena mereka takut ada tipuan. Pada kenyataannya, Qi Gui dan teman-temannya tidak salah. Ye Yanyu memang tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng tetapi khawatir jika dia mati, kucing pencuri kecil itu juga akan. Adapun Zhao Feng, dia tidak takut pada Istana Tebing Hitam karena energi mentalnya telah mencapai tingkat awal True Lord Rank dan dengan 2 mayat racun perak gelap lainnya dengan kekuatan pertempuran dari True Lord Rank masing-masing, True Lord yang normal tidak. Pertandingannya. Ayo buat kesepakatan. Zhao Feng berkata ringan dengan nada santai. Sepakat.
Qigui dan rekan-rekannya pertama kali terkejut tetapi wajah mereka kemudian dipenuhi dengan penghinaan sebelum tanggapan mereka. Zhao Feng telah membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai seluruh kelompok. Weng, orang-orang dari Istana Tebing Hitam merasakan indera mereka berubah dan tiba-tiba muncul di sebuah bangunan sederhana. Di dalam gedung, Zhao Feng duduk di satu sisi sementara Qigui dan yang lainnya berada di sisi lain. Ilusi energi mental. Dia menempatkan kita semua menjadi satu. Ilusi energi mental anak ini memang tidak sederhana dan menggunakan metode ini untuk berkomunikasi dengan kita. Sepasang orang jenius dari Istana Tebing Hitam memandang Zhao Feng dari sudut pandang yang berbeda dan Qigui sedikit tergerak. Zhao Feng telah menciptakan ilusi energi mental yang sangat realistis tetapi yang paling penting, itu telah menyelimuti mereka semua. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Zhao Feng berani menghadapi mereka semua sendirian. Tingkat energi mental Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Rank, tidak jauh berbeda dengan Qigui. Jika dia menggunakan keterampilan energi mental, semua orang selain Qigui tidak akan bisa memblokirnya. Bocah, apa yang kamu inginkan? Apa yang harus Anda perdagangkan dengan kami? Qigui langsung to the point. Pada saat ini dia tidak berani meremehkan Zhao Feng. Setelah Zhao Feng dan Ye Yanyu bekerja sama, mereka semua mungkin tertinggal. Untungnya dia melihat bahwa ada jembatan antara Zhao Feng dan Ye Yanyu juga dan mereka tidak saling percaya. Aku ingin cakar kalajengking raksasa, tulang kristal yin mematikan, dan rumput 10.000 mayat. Zhao Feng meminta 3 bahan dan yakin bahwa mereka memiliki cakar kalajengking raksasa. Ketika mereka membelah kalajengking raksasa, cakarnya telah pergi ke Istana Tebing Hitam. Adapun tulang kristal yin mematikan dan rumput 10.000 mayat Zhao Feng tidak yakin apakah mereka memilikinya atau tidak. Cakar kalajengking raksasa mudah dikatakan, karena kami memiliki 4 dan memperdagangkan 1 baik-baik saja. Adapun tulang kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan serangan dari mayat hantu dan sangat langka. Rumput 10.000 mayat bahkan lebih berharga dan dapat meningkatkan budidaya mayat hantu dan nilainya tepat di bawah jamur racun yin bumi. Bahkan jika kami memilikinya, kami tidak akan menukarnya dengan Anda. Qigui menjawab. Dia bertanya-tanya untuk apa Zhao Feng membutuhkan barang-barang ini. Segera, kilatan melintas di mata Qigui cakar kalajengking raksasa berasal dari kalajengking besar dan sangat tajam. Setelah digabungkan dengan karung racun, ia akan dapat menggunakan racun dengan lebih baik. Dia ingin cakar kalajengking raksasa lalu menggunakannya dengan racun dan menambahkannya ke mayat hantu. Dia memang layak menjadi jenius True Lord Rank dan segera menemukan pikiran Zhao Feng. Zhao Feng sebenarnya merencanakan ini. Dia akan meningkatkan ketajaman mayat hantu dan cakar bekerja selaras dengan racun. Tulang kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan serangan mayat hantu dan hanya dengan meningkatkan kekuatan serangan pertahanan lawan akan tertembus terbuka dan racunnya bisa bekerja. Qigui terus menyusuri jalan ini. Namun, meskipun tulang kristal yin yang mematikan dapat membangkitkan mayat hantu yang melanggar, mayat hantu itu tetap tidak dapat mengancam mereka yang berada di peringkat tuan sejati pada akhirnya. Karena itu dia ingin rumput 10.000 mayat untuk menaikkan mayat hantu ke peringkat tuan sejati. Setelah menyelesaikan analisis, Qigui menatap Zhao Feng dengan dingin. Setelah rantai pemikiran Zhao Feng selesai, kekuatannya akan sangat mengancam 10 tuan sejati. Qigui sekarang waspada dan berhati-hati terhadap Zhao Feng. Kita tidak bisa melakukan kesepakatan ini. Qigui segera menolak dan Zhao Feng tidak terkejut. Mengapa Qigui meningkatkan kekuatan lawan? Namun, jika dia menemukan Qigui, itu berarti dia memiliki kepercayaan diri tertentu meskipun itu tidak 100%. Saya akan menggunakan 2 sumber daya untuk berdagang. Jika Anda tidak bersedia maka tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, Zhao Feng mengeluarkan setetes embun tembak bambu langit bulan surya dan sepotong kecil batu penanda langit. Zhao Feng masih memiliki 3 tetes dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Dew yang tersisa dan hanya berencana untuk menukar 1. Awalnya ada 1 potongan besar batu penanda langit tetapi telah dipecah menjadi 3 oleh Zhao Feng untuk memperkuat 2 mayat hantu dan ini adalah potongan kecil terakhir yang tersisa. Saat kedua benda ini dikeluarkan, ekspresi Qigui sedikit berubah. Jika saya ingat dengan benar, kerangka True Lord Rank Anda tetapi ditebas menjadi 2 oleh kalajengking raksasa dan lengan mayat True Lord Rank lainnya telah dipotong menjadi Ye Yanyu. Apakah saudara Qi bersedia menyembuhkan mereka? Zhao Feng tersenyum tipis dan Qigui tidak mengatakan apa-apa. Selama beberapa hari terakhir, 2 mayat True Lord Rank-nya baru saja diperbaiki dan menghabiskan banyak sumber daya utama, tetapi kekuatan pertempuran mereka berdua turun sedikit. Secara kebetulan batu penanda langit Zhao Feng dapat memperkuat mayat hantu dan dia harus mengakui batu penanda langit menariknya. Jika saya bisa mendapatkan sepotong batu penanda langit, 2 mayat hantu True Lord Rank saya tidak hanya akan pulih tetapi bahkan menjadi sedikit lebih kuat. Hati Qigui tergerak tetapi dia tidak segera berbicara. Hehe, teknik terlarang seperti mata hantu roh jahat pasti memiliki reaksi yang mengerikan.
Satu tetes dari Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Deus sepertinya tidak cukup. Zhao Feng tertawa ringan lagi dan kali ini ekspresi Qi Gui berubah drastis. Dia telah membayar harga untuk menggunakan mata hantu roh jahat dan melukai dirinya sendiri setelah menggunakannya pada Ye Yanyu yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Meskipun seorang jenius dari Istana Tebing Hitam telah memberinya setetes embun tembak bambu langit bulan surya, dia masih belum sepenuhnya pulih. Bahkan Ye Yanyu harus berdagang dengan Zhao Feng untuk 2 tetes Dew Rebung Surya Lunar Sky untuk pulih. Jika kamu tidak ingin berdagang maka aku akan pergi. Zhao Feng perlahan bangkit dan melambaikan tangannya. Semua orang merasakan indera mereka kembali ke ngarai misterius. Semuanya saat itu diciptakan oleh ilusi energi mental dari Zhao Feng dan tidak ada seorang pun selain mereka yang berada di alam inti asal atau lebih tinggi yang dapat melihat apa yang terjadi. Tunggu. Qi Gui menggertakkan giginya dan memanggil Zhao Feng. Zhao Feng tampak bingung melihat orang-orang dari Istana Tebing Hitam. Alasan mengapa dia menyarankan perdagangan berarti dia jelas memiliki kepercayaan diri. Saat ini kekuatan Qi Gui telah menurun dan membutuhkan batu penanda langit dan tembak bambu surya lunar sky dengan segera. Jika saya bisa mendapatkan 2 item ini, kekuatan saya akan pulih dan bahkan mungkin meningkat sedikit. Qi Gui membuat keputusan dan mengeluarkan cakar sebesar pohon dari cincin interspatialnya lalu melemparkannya ke tanah. Cakar kalajengking raksasa. Zhao Feng mengangguk. Setelah itu Qi Gui menyuruh pemuda lain dari Istana Tebing Hitam untuk mengeluarkan kristal perak gelap dengan ekspresi sedih. Tulang kristal yin yang mematikan. Zhao Feng sangat puas. Kami hanya memiliki 2 item ini. Bahkan jika kami memiliki 10.000 rumput mayat, kami tidak akan memberikannya kepada Anda karena nilainya jauh lebih banyak daripada 2 yang Anda berikan. Qi Gui berkata rendah dan tertawa dingin di dalam hatinya tanpa 10.000 rumput mayat. Mayat hantumu tidak akan bisa mencapai level True Lord Rank dan tidak peduli seberapa beracunnya mereka dan seberapa tajam serangan mereka, itu tidak akan terjadi. Tidak bisa mengancamku. Pada kenyataannya Qi Gui dan teman-temannya benar-benar tidak memiliki 10.000 rumput mayat. Jika mereka memilikinya, mereka pasti sudah menggunakannya pada mayat hantu mereka sendiri. Baik, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi yang hampir tidak bisa diatur. Alasan mengapa dia menyebutkan 10.000 mayat rumput adalah untuk menyesatkan pikiran Qi Gui dan membuatnya berpikir bahwa dia membutuhkannya untuk meningkatkan level mayat hantunya. Dia tidak akan mengira bahwa Zhao Feng telah meningkatkan level mayat hantu dengan menggunakan jamur racun yin bumi. Penyesatan ini bisa mengakibatkan Zhao Feng menyembunyikan kartunya dan membuat lawan meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak bermimpi mendapatkan rumput 10.000 mayat. Hanya mendapatkan cakar kalajengking dan tulang kristal yin mematikan sudah cukup. Demi keamanan, Zhao Feng membuat Qi Gui mengirim 2 jenius True Mystic Rank tertinggi untuk berdagang dengannya karena di permukaan Istana Tebing Hitam memiliki keuntungan luar biasa. Anak ini sangat berhati-hati. Qi Gui mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian Zhao Feng mendapatkan cakar kalajengking raksasa dan tulang kristal yin yang mematikan sementara Qi Gui mendapatkan apa yang diinginkannya. Kedua belah pihak mungkin tidak akan berpikir bahwa mereka akan berdagang satu sama lain. Cakar kalajengking raksasa dapat mempertajam cakar dari 2 mayat racun perak gelap dan dapat menebas pertahanan lawan, memungkinkan racun itu bekerja. Tulang kristal yin yang mematikan dapat meningkatkan kekuatan mayat secara keseluruhan. Zhao Feng sangat gembira di dalam hatinya. Sisi Istana Tebing Hitam. Qi Gui dan rekan-rekannya memiliki ekspresi redup dengan niat membunuh saat mereka melihat Zhao Feng pergi. Kakak senior, apakah kamu ingin? Seorang pemuda kurus melambaikan tangannya dalam gerakan memotong. Pada saat ini Zhao Feng membelakangi mereka dan hanya berjarak 100 meter. Dapat dikatakan bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Apakah bocah ini benar-benar tidak takut pada kita? Kematian melintas di mata Qi Gui saat dia perlahan mengangkat tangan. Para jenius dari Istana Tebing Hitam semua menahan napas dan menjilat bibir mereka dengan gembira. Dengan satu perintah, mereka bisa memerciki darah Zhao Feng dan mengambil nyawa dan hartanya.